ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ahlan bikum di pertemuan yang ketiga, mudarasah untuk membahas kitab Al-Waraqat atau matan Al-Waraqat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, pertemuan kemarin ini ya, kita udah membahas tentang beberapa hal. Yang pertama dia hukmun wadai dengan berbagai poin-poinnya. Kemudian juga kita udah membahas tentang marotibul idrok atau tingkatan-tingkatan pengetahuan seorang mukallaf. Ada di situ yakin atau al-ilm, kemudian di bawahnya ada al-zon, kemudian asyak dan juga al-waham. Dan juga kita membahas tentang jahlun basit dan juga jahlun murakkab. Kemudian setelah membahas tentang marotibul idrok ini, kemudian kita lanjutkan lagi dengan membahas atau masuk ke pembahasan usul fikih. Itu tentang bab-bab yang akan dibahas di ilmu ini. Mulai dari aqsamul kalam dan lain sebagainya. Kemudian, al-kalam sendiri, kemarin kita udah membahasnya, bahwasanya dia dilihat dari i'tibar madlulnya, maka dia ditaksimkan atau dibagi menjadi dua hal. Yang pertama dia bisa khobar, yang kedua dia bisa insya. Kemudian kalau yang khobar, maka dia kita tarifkan sebagai ma la yahtamil as-sidqa ma yahtamil as-sidqa wal kadhib li dzatihi. Kemudian yang insya, kemudian kemarin kita udah ya bagi menjadi dua hal. Pertama dia insya tolabi dan juga insya ghair tolabi. Kemudian dalam insya tolabi sendiri ada amr, ada nahi, ada istifham dan beberapa hal. Kemudian yang insya ghair tolabi pun di situ ada ta'ajjub, ada tamanni, ada arud juga ya, qasam juga. Nah kemudian kalam sendiri, selain dia dibagi, dilihat dari segi madlulnya, dia juga dilihat dari segi isti'malnya, atau isti'malul mutakallim. Seorang mutakallim ketika dia menggunakan suatu lafaz, bisa menggunakannya di makna aslinya dia, atau makna lugawinya dia, atau bukan di makna aslinya. Maka ketika dia digunakan lafaz ini di mana aslinya dia, maka kita sifati dia sebagai haqiqah. Makanya di sini musannif mengatakan wal haqiqatu ma baqiya fi isti'mal ala mawdu'ihi, dengan ta'rif yang pertama. Ala mawdu'ihi yang maksudnya adalah mawdu' lugawinya dia. Maka setiap lafaz yang digunakan bukan di mawdu' lugawinya akan disifati dengan majaz, gitu ya. Kemudian selain musannif mendatangkan tarif ini, ma baqiya fil isti'mal ala mawdu'ihi, beliau juga mendatangkan tarif yang lain, yaitu mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Itu suatu lafaz yang digunakan di makna istilahinya dia atau konteks yang lagi dipakai. Maka ketika kita menggunakan tarif yang kedua ini, kita akan mengisbatkan bahwasanya haqiqah bukan cuma haqiqah lugawi aja. Ada haqiqah lain yang dia tergantung dengan istilah yang dipakai, gitu kan. Makanya ketika kita memakai tarif yang kedua, haqiqah sendiri akan terbagi menjadi tiga. Yang kemarin kita bahas. Ada haqiqah lugawiyah, kemudian ada haqiqah syar'iyah, dan juga haqiqah urfiyah. Nah, sesuai dengan istilah yang lagi dipakai, minal mukhatabah gitu ya. Kemudian wal majaz ma tujuwiza bihi an mawdu'ihi. Atau kalau kita tarifkan majaz sesuai dengan tarif haqiqah yang pertama, maka dia ma lam yabqa fil isti'mal ala mawdu'ihi, ai mawdu' lugawinya dia. Maka setiap lafaz yang dipakai bukan di mawdu' lugawinya, dia langsung disifati sebagai majaz. Maka dengan tarif yang pertama ini, kita akan mengatakan bahwasanya as-shalah contohnya ketika dia digunakan untuk menunjukkan makna aqwal wa af'al, muftatahah bi at-takbir wal muftatatam bi at-taslim, dia sebagai majazi. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan makna lugawinya yang pertama, yaitu makna doa itu ya. Namun ketika kita menggunakan tarif yang kedua,
mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah, maka majaz akan ditarifkan sebagai mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Ketika kita menggunakan memanai majaz dengan tarif yang kedua dari hakikoh. Karena hakikoh kan dia mastu'mila fi mastuliha. Maka kalau gitu majaz fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Maka dengan tarif yang kedua ini kita akan mengatakan bahwasanya as-shalah ketika dia digunakan dengan makna ad-du'a, ketika kita menggunakan kacamata atau konteksnya dengan konteks syar'i, dia sebagai majaz. Walaupun di makna lugawinya dia sebagai hakikoh, gitu ya. Kemudian, oke. Terus wal majazu imma an yakuna bi ziyadatin aw nuqsanin aw naqlin aw isti'arah. Nah, majaz sendiri dia dari bentuknya dia bisa dengan ziyadah, ada tambahan, atau nuqsan dengan pengurangan, atau dengan nakal, yaitu dipindahkannya suatu lafaz atau al-isti'arah. Tapi sebelum masuk ke bab ini, mungkin ini ya kita coba buat mengambil beberapa kaidah dulu. Coba kita gambarkan dulu ya. Semisal Anda mengatakan ro'a itu bahron. Okay. Terus misalnya Anda mengatakan asumu al-yaum. Atau contohnya adalah di ayat ja'a ahadum minkum minal ghaib. Kita punya nih ya 3 frasa gitu. Ada ro'a itu bahron, asumul yaum, sama ja'a ahadum minkum minal ghaib. Sekarang ro'a itu bahron. Antum Ustaz, ro'a itu bahron. Apa yang antum pahami dari kata ini? Apa yang langsung terbesit di kepala antum ketika mendengar seseorang itu mengatakan ro'a itu bahron? Yang pertama kali itu terbesit. Ro'a itu bahron. Laut ya. Okay. Terus kalau misalnya tanya, antum, Ana bilang asumul yaum. Apa yang pertama kali antum pikirkan ketika mendengar orang mengatakan asumul yaum? Puasa ya? Puasa. Berarti dia orangnya ini ya, orangnya sahur, terus mulai dari fajar sampai maghrib gitu ya? Antum pahami? Oke. Yang ketiga, ketika Anda mengatakan minkum minal ghaib. Antum, ketika Anda mengatakan minkum minal ghaib, apa yang antum pahami dari ini? Ya kita katakan al-kharij minan nas gitu ya. Al-kharij minal insan gitu ya. Insan. Oke. Oke. Anda punya 3 frasa, pertama ro'a itu bahron, kemudian Anda bilang asumul yaum, terus ja'a ahadum minkum minal ghaib. Terus sekarang Anda mau coba tambahkan dari frasa ini ro'a itu bahron yunfiqu 'alal fuqara. Terus Anda bilang asumul yaum. Enggak langsung ini, Anda enggak langsung berhenti di sini. Tapi Anda bilang asumul yaum anil kalam. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan seperti ini, ro'a itu bahron yunfiqu 'alal fuqara. Nah, apa yang antum pahami? Nah, sebentar lagi. Apa yang antum pahami ketika Anda tambahkan ini? Orang yang kaya atau orang yang dermawan gitu ya? Jadi, nah, kalau Anda bilang asumul yaum, tadi Anda bilang asumul yaum anil kalam. Apa yang antum pahami ketika Anda tambahkan ini? Nah, asumul yaum. Tapi Anda katakan anil kalam. Apa yang antum pahami dengan ini? Apa? Ngomong. Tapi kita katakan dia imsak gitu ya, menahan gitu ya. Menahan. Nah, yang ini kayaknya udah sampai sini aja ya. Jadi Anda dapetin ya, dapat dua makna. Yang pertama, ketika Anda mengatakan ro'a itu bahron, kemudian Anda berhenti, maka Ustaz yang pertama tadi mengatakan bahwasanya yang terbesit pertama kali di pikirannya, dia bakal langsung mengatakan itu laut. Terus Anda tanyakan ke Ustaz ini, Anda bilang asumul yaum, yang beliau manai dia dengan puasa. Tetapi ketika Anda tambahkan suatu qaid, yang sini Anda tambahkan yunfiqu 'alal fuqara, ternyata Ustaz yang pertama tadi bilang ini bukan laut lagi, tapi langsung ke
mana yang kedua, yaitu Al-Karim. Itu juga ketika Anda tambahkan Anil Kalam, ternyata maknanya berubah dari mana yang pertama. Nah, kita sepakat bahwasanya roh itu bahrun di sini dia sebagai hakikoh. Ketika kita katakan dia sebagai laut-laut. Gitu juga ketika kita mengatakan asumul yaum, ternyata dimanai dengan puasa. Maka bisa kita dapatkan suatu poin bahwasanya at-tabadur atau hal yang pertama kali langsung terbesit ke pikiran kita itu adalah alamatul hakikoh. Tandanya suatu hakikat. Gitu ya. Jadi satu kaidah mengatakan bahwasanya at-tabadur alamatu al-hakikoh. Dengan dalil apa? Tadi, ketika Anda mengatakan roh itu bahron, terus yang ini Anda nggak kasih, Ustaznya langsung bilang ke mana hakikatnya dia, yaitu laut. Langsung terbesit di pikirannya bahwasanya dia itu maknanya laut. Gitu juga ketika Anda mengatakan asumu al-yaum, maka dia langsung dimanai dengan mana hakikinya dia, sebagai mana hakiki syariah, gitu ya. Puasa dari sahur sampai maghrib gitu kan. Tapi ketika Anda mengatakan adanya koi di sini, atau korinah, bahwasanya bahron di sini nggak bisa dimanai dengan laut, maka dia langsung pindah ke mana yang kedua. Tetapi nggak langsung terbesit yang pertama kali. Kenapa kayak gini? Karena dia membutuhkan suatu korinah di situ. Maka karena at-tabadur alamatul hakikoh, kita bisa katakan bahwasanya ada mutabadur alamatul majaz, ada mutabadur laula al-korinah, alamatu al-majaz. Gitu ya. Ada mutabadur. Tadi kalau misalnya Anda tutup ini, atau Anda hapus yunfiku ala fuqara, Anda bilang roh itu bahron aja, maka kita nggak bakal bisa dapat makna karim secara langsung. Kenapa? Yang terbesit di pikiran kita pertama kali adalah dia langsung ke mana hakikinya dia. Nah, karena ada korinah ini, kemudian kita bisa mendapatkan mana majazinya dia. Sampai sini kebayang? Ada yang kurang bang? Atau kurang jelas? Itu juga dikata ini, asumu al-yaum. Ketika seseorang mendengar kata asumul yaum, asum, dari kata saum, maka yang bakal terbesit di pikiran dia adalah puasa tadi. Puasa secara syar'i. Maka puasa secara syar'i yang dia itu mengharuskan adanya niat, terus ada sahur, terus menahan makanan sampai maghrib, itu dia sebagai hakiki. Kenapa? Karena dia langsung terbesit di kepala dia. Yang bakal langsung tergambarkan gitu ya dari lafaz itu. Nah, kata ini yang asum tadi kita manai dengan imsak, nggak bisa langsung kita dapatkan ketika mendengar aja. Tapi kita butuh suatu korinah. Gitu ya. Makanya kita dapatkan bahwasanya at-tabaduru alamatu al-haqiqah. Maka puasa tadi dengan makna syar'inya dia adalah hakikat dari kata saum itu. Gitu ya. Walaupun betul imsak di sini dia sebagai makna lugawinya. Makna hakiki lugawinya. Tetapi di sini untuk mencapai makna imsak kita butuh suatu korinah. Maka di kaidahnya majaz mengatakan dia ada mutabadur laulal korinah. Harus ada korinahnya. Baru bisa kita mendapatkan makna yang kita inginkan. Contoh lagi, Anda bilang roa itu himaron. Apa yang Anda pahami? Ya, roa itu himaron, maka langsung kita dapatkan itu keledai ya. Ada nggak yang kemudian terbesit pertama kali di pikirannya roa itu himaron itu maksudnya balit contohnya, atau orang bodoh atau gobi? Ya ada ya kan? Kenapa? Karena itu makna hakikinya dia. Maka langsung terbesit ke kepala kita ketika mendengar bahwasanya himaron itu maknanya adalah keledai. Ketika kita ingin memanai dia dengan mana majazinya, kita butuh korinah. Contohnya korinahnya bisa banyak. Bisa di lafadznya juga ya. Roh itu himaron yaktubun nas ya. Atau yaktubul jumah ya. Bisa. Gak mungkin kan dia ijata kalam contohnya. Maka di situ adalah al-ghabi. Atau roh itu himaron. Tapi korinahnya korinah haliyah. Anda lagi berdua sama teman, terus Anda bilang, roh itu himaron. Ada lagi orang lagi ini kan, lagi apa? TikTok atau lagi ini ya. Anda bilang roh itu himaron gitu. Dengan korinahnya haliyah langsung yang musyahadahnya. Maka di sini bisa kita dapati poin bahwasanya at-tabaduru alamatu al-haqiqah. Kemudian setelahnya yang kedua bahwasanya al-aslu fil kalam itu al-haqiqah juga. Kalau ini tuh dia ini ya,
alamahnya. Kalau ini al-aslu fil kalam, bahwasanya asal dari suatu perkataan, pertama kali yang harus kita lakukan adalah membawa dia ke mana hakikinya. Ke mana hakikinya dia. Makanya tadi kan, ra'aitu himaron, ra'aitu bahron. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah coba buat membawa lafaz ini ke mana hakikinya dia. Baru nanti ketika ya ta'azzar, atau nggak mungkin buat kita bawa ke mana hakikinya, di sini ada kata yunfiqu alal fuqara, ya gimana caranya bahron itu cuma laut, masa dia punya tangan punya ini kan nggak mungkin. Maka di sini baru nanti kita bisa lanjutkan ke mana majaziyah. Maka al aslu fil kalami al haqiqah. Nah, bisa juga kita dapatkan juga dari sini al majazu khilafu al asal, atau dia menyelisihi asal dari suatu hal. Nah, karena dia menyelisihi asal suatu hal, dia butuh dalil buat bisa nyampe ke ranah itu. Makanya di majaz kita haruskan dia punya alaqah dan juga qarinah, ya kan? Sama qarinah. Nah, alaqah dan qarinah ini dia sebagai dalil buat kita bisa mencapai makna majazinya dia. Kalau cuma suatu lafaz terus nggak ada qarinah sama alaqahnya, maka hal yang pertama kita lakukan adalah harus membawa dia ke makna hakikinya. Gitu ya. So, sini bisa dipahami? Nah, di sini kita nih ya, bisa dikatakan bahwasanya di sini tuh dia wadhifatu. Ini wadhifatunya as-sami gitu. Kenapa? Karena kalau suatu lafaz dia bakal melewati 3 proses. Pertama dia ada namanya proses wadha'. Setelahnya ada proses namanya isti'mal. Setelahnya yang ketiga prosesnya adalah proses al-haml. Al-wadha' itu dia wadhifahnya wadhifah al-wadhi' atau ahli lughah. Contohnya, kita mengatakan bahwasanya lafaz ini buat mana ini. Contohnya kalau di Indo kan ada penambahan kata kan contohnya. Pertama, kalau nggak salah yang baru-baru ini kata gawe ya. Kata gawe itu ditetapkan oleh para ahli lughah dia sebagai get-get. Get-get ya. Nah, itu sebagai wadha' namanya. Itu apa? Penetapan bahwasanya lafaz ini buat mana ini. Maka di sini dia wadhifahnya ahli lughah di sini. Ahli al-lughah atau al-wadhi'. Setelahnya, suatu lafaz ketika dia udah ditetapkan oleh ahli lughah, contohnya al-himar gitu kan. Al-himar itu buat hayawanun nahik gitu kan. Nahik. Nah, ini kan udah ditetapkan oleh ahli lughah, maka setelahnya prosesnya adalah proses isti'mal namanya. Itu apa? Ketika suatu lafaz udah ditetapkan buat suatu makna, maka kita lanjut ke proses isti'mal, penggunaan. Maka di sini dia wadhifahnya mutakallim. Maka terserah dia mau pakai lafaz ini buat hakikoh atau buat majaz. Contohnya kita punya modal namanya al-himar. Ya udah sebagai mutakalim mana bisa buat memakai dia di hakikoh atau bisa memakai ini di mana majaznya. Terserah mutakalimnya. Setelahnya ada namanya itu wadhifah al-haml atau tugas buat membawa lafaz yang dia dengar ke makna yang mana. Itu namanya di sini wadhifahnya wadhifah as-sami'. Maka ketika kita mendengar seseorang menggunakan suatu lafaz, ya udah kita sebagai sami' punya wadhifah namanya haml. Membawa lafaz ini yang kita dengar kemana apa? Kemana hakikinya atau kemana majazinya? Gitu kan? Maka di sini al-aslu fil kalam al-haqiqah itu bisa kita katakan wadhifahnya si sami'. Mengharuskan buat si pendengar ketika dia mendengar suatu lafaz langsung membawanya ke mana hakikinya. Gitu ya. So, sini kebayang 3 hal ini. Setelahnya yang kemarin kita bahas, bahwasanya ketika ada ta'arud antara makna lughawi dengan makna syar'i atau hakikah lughawiyah dengan hakikah syar'iyah, kita bawa ke syar'i dulu. Contohnya, kita mendengar ayat inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kata as-shalah di situ. Betul dia punya 2 makna hakiki. Pertama hakikinya secara lughawi dan juga makna hakiki secara syar'i. Ta'arud di situ kan antara dua atau af'al sama aqwal yang kita pahami. Maka kewajiban kita langsung membawa dia ke makna syar'inya. Oke. Kenapa? Karena ilahnya adalah karena Nabi itu diutus buat menjelaskan hal-hal yang syar'i, bukan hal-hal yang lughawi. Itu juga ketika ada makna lughawi ta'arud dengan makna
urfi. Maka di sini kita langsung bawa dia ke mana urfinya. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Kaidahnya seperti itu. Lanjut setelahnya kita baca. Ada yang kurang jelas? Ya, al-majaz khilaful asal. Oh ini. Karena dia khilaful asal, dia harus ada dalil buat bisa mencapai ke mana majaziyah. Dalilnya apa? Ada alaqah sama ada qarinah. Kalau di contoh kita, qarinahnya ini. Yunfiqu al-fuqara itu sebagai qarinah. Dalil bahwasanya bahron nggak bisa dipakai di mana hakikinya. Harus dipakai ke mana majazinya. Gitu ya. Makanya kan ada kaidah mengatakan bahwasanya semua yang khilaful asal harus punya dalil, gitu. Semua yang khilaful asal harus punya dalil. Lanjut setelahnya kita lanjut. Wal majaz imma an yakuna bi ziyadatin au nuqsan au naqlin au isti'arah. Nah, fal majazu bi ziyadah mislu qoulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Oke. Majaznya di mana? Dikata kamitslihi. Kamitslihi. Kenapa? Karena kamitslihi itu kaf di sini dia bermakna misal kan? Zaidun kal asad, mislu asad. Gitu. Nah, kata misal juga gitu, misal. Ketika kita manai dia dengan mana hakikinya, maka kita bakal mengatakan laisa kamitslihi syai'un, laisa mislihi syai'un. Dan kalau kita mengatakan dengan mana hakikinya ini, bakal batil maknanya. Kenapa? Karena kita mengisbatkan adanya, atau yang kita nafikan itu mislu mislihi. Sementara mislihinya nggak kita nafikan. Kebayang nggak? Laisa kamitslihi syai', mislu mislihi. Jadi contohnya gini, ada kita katakan Allah gitu ya. Bismillah. Allah, dia punya misal. Yang pertama. Nah, misalnya Allah ini punya misal lagi. Kalau kita manai dengan mana hakiki, maka laisa mislu mislihi syai', berarti yang ini itu nggak bakal sesuai sama ini. Atau kita nafikan keserupaan ini ke ini. Tapi yang ini kita nggak nafikan. Jadi laisa mislu mislihi syai', kalau kita manai dengan hakikah seperti ini, maka yang ini itu berarti masih menyerupai yang ini. Nah, kaf di sini dikatakan bahwasanya ada majaz di situ. Kami selihi di situ ya. Kami selihinya, kafnya di situ bukan bermakna hakiki, tapi dia cuma sebagai majaz atau ziyadah aja. Punya atau ziyadatul lafaz bukan menguatkan maknanya itu. Bukan maknanya mana hakikinya dia yang seperti ini maknanya, bukan. Tapi mana ayat itu laisa mithlahu syai'. Gitu kan? Karena kafnya di situ dia cuma ziyadah atau cuma tambahan buat penguat maknanya. Terus selanjutnya wal majazu bin nuqsan. Wal majazu bin nuqsan itu adalah was'al al-qaryah. Was'alil qaryah. Kalau kita manai dengan dia dengan makna hakikinya, al-qaryah itu bukan penduduknya, tapi daerahnya situ. Daerahnya, pohonnya, terus bangunannya, jalannya. Apakah makul dalam pikiran kita seseorang itu datang ke Korea terus nanyain bangunan-bangunannya? Enggak kan? Kenapa? Karena dia nggak punya akal buat bisa kita hitop gitu. Maka di sini was'alil qaryah bukan atas makna hakikinya. Karena kalau kita makna hakiki bakal batil. Maka di sini kita butuh suatu idmar atau hal yang disembunyikan gitu ya, atau hal yang dikurangi. Maka was'alil qaryah itu asal katanya adalah ahli al-qaryah. Was'al ahlal qaryati, kan? Nah, ahlal di sini dia sebagai atau frasa was'alil qaryah itu sebagai majaz. Kita membutuhkan suatu kata lain yang dihapus di situ. Maka biar maknanya sesuai, kita tambahkan was'al ahlal qaryati. Maka dari mana asli yang dia mengatakan was'al lil qaryata, yang mengharuskan kita buat menanya bangunan terus hal-hal yang nggak punya nyawa. Dengan ini kita bawa dia ke mana majazinya, bukan mana aslinya. Tapi kita idmarkan di situ ada mana ahlal qaryati. Contoh lainnya adalah kalau kita mengatakan hadis Nabi mengatakan rufi'a an ummati al khata' wa nisyan sampai akhir itu ya. Pamastukriu alaihi. Pertanyaannya adalah apakah ketidaksengajaan
Apakah lupa dan juga paksaan itu udah hilang dari umat manusia? Masih ada nggak? Masih ada ya. Contoh antum tadi, sholat subuh, imamnya baca apa? Atau sholat sendiri? Kalau sholat sendiri atau tadi subuh baca apa? Yes, apa tadi? Sini. Taruh di mana sendalnya? Berapa? Lupa kan dia kan? Maka lupa itu masih ada. Maka kalau kita manai dia dengan mana hakikinya, Nabi itu berbohong di situ. Ya, Rufi'anu mati al-khata' wa nisyan. Nisyan tadi beliau lupa, masih ada lupanya berarti. Maka di sini kita katakan bukan maknanya mana hakikinya dia, tapi kita bawa dia ke mana majazinya. Itu di sini ada namanya idmar atau hal yang di atau dihapus gitu ya. Aslinya adalah rufi'anu mati ai ismul khata'. Kata ismul khata'. Itu apa? Dosa karena ketidaksengajaan, dosa karena lupa, dosa karena dipaksa. Nah, itu maksud dari majaz bin nuqsan. Jadi bisa kita katakan bahwasanya majaz bin nuqsan dan juga majaz bin ziyadah di situ ada pergantian. Pergantian di mana? Pergantian di hukumun i'rabinya dia. Tadi yang kalau kita bawa dia ke mana hakikinya, maka wasail qaryata di sini dia sebagai maf'ul bihi, mansub ya kan? Tapi di sini ada taghyir i'rabi yang harusnya dia di sini mauqi'nya adalah mudhaf ilaihi. Di sini gitu juga. Rufa ummati al-khata'u. Dia sebagai naib fa'il. Tapi kita katakan bahwasanya bukan al-khata' itu, tapi ismunya. Maka al-khata' di sini dia sebagai maf'ul bih ya, harusnya asalnya. Rufa ummati ismul khata'i wan nisyani wa mastukrihu alaihi. So, sini bisa dipahami? Itu juga kalau kita mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihati Alkitab, gitu kan? La sholata bisa kita nafikan. Masalahnya kalau misalnya kita lihat orang lagi sholat, terus dia nggak baca Al-Fatihah, kita lagi sholat munfarid, apakah kita bakal mengatakan dia lagi nggak sholat? Sholatnya ada, ya kan? Tapi ada yang diidmar di situ. La sholata sahihatan. Terus ini ada yang mau ditanyakan tentang majaz nuqsan dan juga majaz bin ziyadah. Setelahnya kita mengatakan al-majazu bin naql atau bentuk yang ketiga, majaz bin naql. Majaz bin naql di sini lebih cocok atau lebih pas kalau kita gunakan makna hakikoh dengan mana yang pertama. Gitu ya. Nah, majaz bin naql itu maksudnya gimana? Dia menggunakan suatu makna yang gak ada atau gak sesuai dengan makna hakiki lugawinya dia. Contohnya kalau kita mengatakan inna sholata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Kata sholat di sini dia sebagai majazun bin naql. Majazun bin naql. Itu juga kalau kita mengatakan al-ghaib, contohnya. Dia majaz bin naql. Dilihat dari mana hakikinya dia atau mana hakiki lugawinya. Mana hakiki lugawinya asal itu dia sebagai ad-du'a, ya. Tapi makna doa yang awal yang mana lugawinya dia dipindahkan ke mana hakiki atau mananya yang doa itu dipindahkan ke mana aqwalun wa af'alun sampai akhir. Maka ketika sholat ini dia dimanai dengan aqwalun wa af'al, dia sebagai majazun bin naql. Dipindahkan maknanya dari yang dia hakiki lugawinya dengan doa dipindahkan ke aqwalun wa af'al menjadi hakikoh syar'iyyah. Gitu juga dengan kata al-ghaib. Dia yang awal yang mutmainun minal ardi dipindah maknanya menjadi mayakhruju minah al-insan. Yang awalnya makna lugawinya itu mutmainnun dipindahkan ke mana lugawi yang lain, yaitu hakikatul urfiyah dia sebagai mayakhruju minah an-nas. Gitu ya. Itu maksudnya dengan mana binaqal. Kal-ghaiti fi ma yakhruju minal insan. Itu juga dengan as-shalah. As-shalah kita mulai dengan aqwal wa af'al itu sebagai majazun bin naqli. Yang awalnya hakikat lugawiyah dengan doa dipindahkan ke hakikatnya syar'iyyah. Ya. Jadi bisa kita katakan bahwasanya an-naql itu dia perpindahan suatu makna dari hakikat lugawiyah ke mana yang lain. Nah, makna lugawinya udah nggak dipakai lagi.
Sering kebayang itu mana nakal namanya. Kalau bedanya nakal sama majas biasa, kalau nakal ini makna lugawinya udah nggak dipakai. Contoh kita kata asolah. Asolah dia yang kita pahami sekarang adalah aqwalul af'al. Gak ada dari kita yang bakal paham ketika langsung dengar kata sholah, langsung dimanai ke doa. Ya kan? Maka kata as-sholah buat atau lafaz as-sholah buat digunakan ke makna doanya udah nggak dipakai lagi di kalangan manusia. Dia bakal dipakai ke sini kalau ada korinahnya. Beda dengan majas. Kalau majas, dia makna lugawinya tetap dipakai. Contoh tadi kita katakan roh itu bahron. Roh itu bahron bisa kita gunakan ke makna karim. Tapi makna lautnya tetap nggak dihilangkan, tetap dipakai di kalangan manusia. Beda sama nakal. Kalau nakal, dia itu makna lugawinya udah nggak dipakai lagi. Bedanya gitu ya. Jadi intinya kalau semisal di sini, wal majazu binakal, kita memakai ta'rif hakikoh dengan makna yang pertama. Yang dia cuma mengisbatkan hakikoh itu sebagai hakikoh lugawi aja, tanpa mengisbatkan hakikoh yang lain. Maka hakikoh syar'iyah, hakikoh urfiyah, sebagai majazu binakal, melihat dari makna hakikoh yang ada cuma di lugawi aja. Terus selanjutnya wal majazu bil isti'arah. Majaz bil isti'arah nanti ini ya bisa kita perdalam lagi di ilmu bayan ya kan di balaghah. Sebenarnya seperti itu. Nah, isti'arah itu apa? Dia isti'arah adalah gampangannya adalah tasbihun hudhifa ahadu torfai. Contoh di sini adalah dikatakan jidaron yuridu an yanqadda di surat Al-Kahfi. Jidaron yuridu an yanqadda. Atau kita bisa datangkan misal lain, yaitu ketika Allah mengatakan alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur. Nah, isti'arah yang pertama ini kita katakan dia sebagai isti'arah makniyah ya. Yang kedua dia kita katakan sebagai tasrihiyah. Nah, dari mana majasnya dia? Pertama adalah kata jidar. Kata jidar itu dia buat sesuatu yang layakil atau jamat dia kan, sesuatu yang jamid. Kemudian diisbatkan atau dinisbatkan ke yurid. Kata yurid itu cuma khusus buat hayawan, buat yang punya kehidupan, punya kehidupan, nggak harus akal. Kenapa? Karena hayawan atau hewan-hewan yang lain juga dia punya irodah. Maka kata yurid dari kata irodah. Nah, yang punya irodah, punya kemauan atau punya kontrol terhadap dirinya dia, cuma hayawan aja. Ya kan? Kalau gitu berarti di sini jidaron yuridu, apakah jidar itu dia punya kemampuan atau keinginan? Terserah dia kapan mau ngontrolnya. Ya kan? Ini dia cuma berdiri aja. Nggak ada dia pengen kalau pengen tidur langsung rebahan enggak. Jidar ini contohnya. Nah, maka di sini ada isti'arah. Dalam artian gimana? Jidar diisbatkan ke sini itu ada tasbih atau ada yang dihapus dari segi tasbihnya. Jadi kita katakan asalnya adalah jidaron kal hayawan yuridu an yanqadda. Gitu kan? Maka ketika kita manai dia dengan mana hakikinya bakal layastaqim, nggak bakal benar. Kenapa? Karena jidar itu nggak punya irodah. Jidaron yuridu an yanqadda. Kalau dia pengen ambruk maka ambruk, kalau dia nggak pengen bakal berdiri lagi kan, nggak seperti itu. Maka di sini dia ada namanya isti'arah. Majas dengan isti'arah. Maka penisbatan jidar ke yurid, kata yurid yang dia itu mukhtas cuma buat hayawan aja, ada majas di situ. Gak bisa kita manai dia dengan hakikatnya dia. Karena bakal ada makna yang nggak sesuai. Itu juga contohnya minadz zulumati ilan nur. Apakah agama ini datang dengan membawa lampu? Yang mana dia itu membawa manusia dari kegelapan terus ke terang, ke sesuatu yang terang gitu kan. Hal itu nggak bisa terjadi kecuali ada lampu. Maka kalau kita manai dia dengan makna hakikinya, bakal
Salah. Kenapa? Karena Nabi nggak datang dengan lampu kan, atau senter atau apa, nggak datang dengan itu. Nah, di sini ada isti'arah. Itu asalnya adalah minal zulumati atau minal jahl. Kal zulumat ilan nur atau ilal ilm ka kan nur. Maka kata az-zulumat di sini nggak bisa kita maknai dengan kegelapan. Tapi yang maksudnya adalah al-jahl, kebodohan. Maka Nabi itu membawa umat manusia atau kitab ini yang Allah turunkan buat membawa manusia dari kebodohan ke kebenaran. Bisa ya? Ke al-ilm atau ke ilmu pengetahuan gitu ya. Oke. Maka di sini kita menggunakan kata az-zulumat bukan di mana aslinya. Dan kita sebagai sami juga bakal membawa lafaz ini bukan kemana aslinya dia, tapi kemana majazinya. Terus ini bisa dipahami? Contoh lainnya adalah kalau kita mengatakan wa'atul yatama, wa'atul yatama. Ini terkait hukum fikih. Apakah yatama di sini kita bakal manai dia dengan hakikoh? Kenapa enggak? Coba, enggak apa, coba kenapa? Oh, nah. Ada walaqatu apa? Masa yang Kebalik kan? Makana. Kenapa kalau kita mengatakan wa'atul yatama, yatama di sini adalah mana hakikinya dia? Maka yatama itu adanya cuma sebelum balik. Atau dia disifati, atau sobi itu disifati, yatama harus mengasurkan sebelum baliknya dia. Sementara sebelum baliknya dia bakal kena hajar. Ya kan? Atau mahjurun alaihi. Gimana caranya kita memberi hartanya dia sementara dia lagi dihajar? Lagi di boikot? Gak bisa ya kan? Maka di sini yatama gak bisa kita katakan dia sebagai mana hakikinya. Tapi maksudnya adalah wa'atul yatama ay al-balighun ar-rasyidun bi'tibaran makana. Dengan alakohnya adalah dulu tuh dia pernah jadi yatim. Maka sekarang dia udah balik, kita kasih. Namanya kita tetap namakan dia sebagai yatim. Gitu kan? Oke? Maka kalau misalnya kita manai dia sebagai hakiki, nggak bisa. Bakal bertabrakan dengan makna atau dalil-dalil syar'i yang lain. Contohnya adalah la yutma badal bulu contoh ya. Terus juga al-hajar ya. Kita orang ini datang dengan musabbah jidar itu hayawan. Ya. Kenapa gitu? Tentang hayawan. Menurutnya adalah ya makhluk hidup aja. Makhluk hidup. Atau kalau hayawan itu kalau kita tarifkan dia sebagai jismun namin mutaharikun bil iradah. Jismun namin hassas mutaharikun bil iradah. Maksudnya adalah kita, pertama manusia dan juga hewan lain. Keluar darinya adalah makhluk hidup yang suka kayak pohon. Kenapa? Karena kita itu mutaharikun bil iradah. Kita bakal bergerak dengan kemampuan kita. Kita makhluk hidup kan? Hayawan itu dari kata haya. Wa inna daral akhirata lah ya. Makna hayawan Tadi itu jismun. Pertama, hayawan adalah makhluk hidup. Itu mana indonya. Kalau kita pengen ringkas dia dengan makhluk hidup. Maka kita disebut hayawan. Bukan hewan bahasa Indo bukan. Dari kata haya. Wa inna daral akhirata lah ya. Apakah hewan itu? Enggak. Itu adalah tempat buat hidup itu, darul akhirat. Maka di sini kata iradah itu sifat khusus buat makhluk hidup aja. Contohnya kita punya iradah kan, kemampuan kita. Kemampuan kita pengen ngapain? Terserah. Kita pengen dengerin daras atau kita pengen main game nggak apa-apa, terserah. Kita punya iradah. Hewan gitu juga. Ada sapi dia pengen jalan ke jalan raya, pengen nubruk orang, terserah dia. Terserah kemampuan dia. Maka di sini jidar ketika dinisbatkan ke fiil yang khusus buat hayawan, ada isti'arah di situ. Kenapa? Karena kata jidar sebagai jamat nggak mungkin punya iradah. Punya kemauan. Dalilnya apa? Ya ini. Ada yang pernah lihat jidar lagi sholat malam gitu? Nggak ada. Karena dia nggak punya sifat iradah. Buat ngontrol dirinya sendiri. Maka ketika kita katakan jidaron yuridu an yang qadha, maksudnya bukan dia pengen ambruk dengan kepinginan yang kita pahami gitu.
Maka kalau misalnya kita katakan dengan yang kita pengen atau yang kata Yuri itu kita pahami dengan yang kita yang kita tahu, maka jidar di sini bisa ambruk, bisa enggak, terserah dia itu enggak bisa. Maka Yuri itu yang kotor ada yang ditakdir di situ. Istiarah, namanya istiarah makniyah. Makniyah itu apa? Dia yang dihapus adalah musyabbah bihinya. Kalau yang tasrihiyah dihapus adalah musyabbahnya. Ini nanti bisa di kenapa? Ini jidaron kal hayawan ya, kal hayawan kita hapus dia. Terus setelah dihapus, kita datangkan fiil yang khusus dari musyabbah bihinya. Yuridu itu sebagai hayawan aja. Contoh lain adalah gimana? Kalau misalkan ada satu kalimat sekali antara logoki sama syar'i, atau antara logoki dengan kita lebih dikembalikan ke katanya atau ya apa di waktu yang ada harus ada dengan syarat apa? Adanya korinah atau adanya dalil. Maka ketika nggak ada korinah, dia mutlak aja. Kita langsung ke sini. Betul. Tadi kalau semisal, apakah ini mengharuskan di semua keadaan? Enggak. Bisa kita manai dia dengan mana lugawinya. Contohnya, Nabi ketika didatangi oleh sahabat namanya Abi Aufa, beliau membayar zakat. Beliau mengatakan, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Terus di ayat zakat, wa sholli alaihim inna sholataka sakanun. Apakah Nabi itu sholat dengan aqwal wa af'al? Enggak. Dengan dalil apa? Adanya koordinasi situ. Kita bawa dia kemana lugawinya, bukan kemana syar'inya. Maka kata sholat di situ, inna sholataka sakanun lahum, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa, itu dia sebagai majaz syar'i, walaupun dia hakiki secara lugawinya. Kemudian ini? Berarti kita berikan antara yang ya, tapi kalau semisal kita baru dengar, maka hal yang pertama kita lakukan adalah membawa dia kemana syar'inya. Baru nanti ketika kita rasa atau kita mendapatkan adanya dalil bahwasanya yang dimaksud bukan mana syar'i, kita baru bawa ke dia kemana yang lain, gitu ya. Terus ini bisa dipahami? Ada nggak kasus syar'i sama urfi? Dia mengharuskan adanya lugawi dulu. Nah mungkin kalau semisal nanti kita mendapat ini, kita lebih kedepankan mana syar'inya. Kenapa? Karena Nabi itu diutus buat menjelaskan mana syar'iyat, bukan mana urfiyat, gitu kan. Mungkin, tapi Anda belum pernah dapat ya yang mana syar'i sama urfi. Mungkin nanti atau dapat lebih, kita kasih tahu kita lah. Oke. Atau ada yang maunya atau ada yang pernah nemu antara ta'arud antara mana syar'i sama urfinya? Oke, udah. Wal majazu bil isti'arah. Kaqouli ta'ala jidaron yuridu an yanqadha. Nah, kata yurid di sini ya bukan atas mana aslinya, tapi kita bawa dia ke mana yang lain gitu. Adanya isti'arah di situ. Itu juga minadz zulumati ila nur. Bukan mana aslinya. Itu juga wa atul yatama, contohnya. Bukan mana aslinya. Oh ya, misalnya itu masuk di mana? Di berapa? Iya, betul. Ziyadah nuksan nakos musta'ab. Majas akli itu dia beda dari ini. Kenapa? Karena majas akli itu gini. Majas itu dia bisa masuk ke kata mufrad atau bisa masuk ke murakkab. Kata tarkib. Contohnya mufrad itu tadi, ra'aitu bahron yang yunfiku ala al-furad. Kata bahron di sini dia sebagai mufrad. Majasnya di sini, bukan dia yang lain. Kata bahronnya. Tapi ada dia itu murakkab. Nah di sini dia majasnya fil isnad. Fil isnad. Contohnya di Quran Allah mengatakan ya Haman ibnili sorhan. Apakah Haman yang ngaduk semen terus bikin fondasi? Kan di sini bilangnya ya Haman atau kita nih ya, kita ini kan bana Haman asor gitu ya. Bana Haman asor. Bana di sini dia hakiki. Ya bana itu apa? Membangun.
Haman itu siapa? Ya, tangan kanannya Firaun. Asli. Tapi isnad dia ke sini tuh ada majas di sini. Kenapa dia majas? Karena nggak mungkin cuma Haman aja yang melakukan. Dia yang beli semennya, dia yang ngaduknya, terus dia yang nyusun batanya, nggak mungkin kan? Cuma dia sendiri. Atau contoh lain kita mengatakan banal amiru al madinata. Bana di sini dia mana? Mananya hakiki. Bana itu apa ya? Membangun. Amir itu siapa? Pemimpin. Tapi majasnya di mana? Di sini. Isnadnya ini. Jadi bukan si Amir yang melakukan. Dengan dalil apa? Nggak mungkin dia doang yang melakukan. Tapi di sini alaqahnya adalah sababiyah. Jadi yang jadi majas bukan di mufrad, bukan di sini atau bukan di sini, tapi di tarkibnya atau isnadnya. Kita mengisnadkan kata bana di situ ke al-amir. Sementara secara akli nggak mungkin. Maka selain dia disebut majas murokab juga disebut sebagai majas akli. Majas akli di situ. Sebenarnya masuk, tapi karena matanya kecil jadi nanti antum perdalam lagi di ilmu balaghah aja gitu. Banal amir ya hamanu innili sorhat. Setelahnya, terus ini ada yang masih kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Kalau udah kita lanjut ke pembahasan baru, pembahasan yang beda dari sebelumnya, yaitu al-kalam dari segi madlulnya. Kemarin kita udah bahas bahwasanya al-kalam ditaksim dari madlulnya akan ada khobar dan juga insya. Insya sendiri dia ada tolabi dan juga bertolabi. Maka di sini kita masuk ke insya yang tolabi. Insya tolabinya yang amr atau pembahasan tentang amr atau perintah. Kenapa hal ini dibahas atau dikhususkan pembahasannya? Karena saking pentingnya bahwasanya kebanyakan taklif, kebanyakan pembebanan atau kebanyakan pensyariatan itu dari segi amr, dari bentuknya itu adalah perintah, maka pembahasannya bakal lebih banyak di sini. Karena kita lihat bahwasanya syariat itu datang dengan taklif ya kan. Kita dibebankan dengan sholat, dengan ini, dan berbagai sigoh yang dipakai adalah sigoh itu al-amr atau perintah. Maka di sini dibahas oleh usuliyun gitu ya. Wal amru istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabili al-wujub. Kata istidaa maknanya adalah at-talab atau meminta. Maka keluar dari kata meminta adalah kata khobar. Maka setiap ada khobar dia bukan al-amr, ya kan? Contohnya Anda mengatakan Zaidun qaim. Maka di sini nggak ada makna istidaa, nggak ada makna meminta atau makna at-talab. Maka khobar dia bukan amr. Kemudian istida'ul fi'li, dia meminta terjadinya sesuatu, fi'il. Maka keluar darinya adalah ketika seseorang meminta ketiadaan suatu fi'il. Atau istida'u at-tark, bukan istida'u al-fi'li. Nah, keluar darinya adalah an-nahi. Maka an-nahi bukan amr. Kenapa? Karena an-nahi itu dia istida'u at-tark. Dia meminta buat meninggalkan. La taqrabu az-zina contohnya. Wala taqrabu az-zina. Terus setelahnya istida'ul fi'li bil qaul. Qaul mengeluarkan darinya amr yang didapat dari isyarah contohnya. Isyarah itu lagi ada orang bilang gini ya, berarti nyuruh pergi. Maka itu sebagai perintah, tapi bukan amr secara hakikatan. Contohnya di sini seseorang menyuruh dengan tulisan, dia ngechat WA, jangan datang gitu kan, atau datang aja. Maka di sini bukan disebut sebagai amr istilahan, walaupun dia secara maknawi atau secara majazi dia sebagai amr, gitu kan. Maka istida'ul fi'li bil qaul mengeluarkan darinya berbagai macam perintah yang bukan dalam bentuk qaul, dengan tulisan, dengan isyarat, dengan gambar. Kemudian mimman huwa dunahu. Nah, fi'ilnya dari mana? Harus dari orang yang lebih rendah dari dia. Rendah secara hierarki gitu. Contohnya adalah kalau dari Allah ke hambanya atau dari bos ke karyawannya. Nah, ketika ada perintah maka di situ disebut sebagai amr. Maka mimman huwa dunahu
mengeluarkan darinya adalah mimman fi ini ya, fi darajatihi atau di tingkatannya. Contohnya kita gitu kan, sama-sama belajar di Azhar, maka ketika Anda merintahkan salah satu dari antum, itu bukan disebut sebagai amr. Kenapa? Karena kita ya sekufu aja. Sama aja kan? Sama-sama belajar di Azhar gitu. Nah, mimman huwa dunahu mengeluarkan darinya yang sekufu atau setingkatan. Nah, kalau yang setingkatan, dia disebut sebagai iltimas. Iltimas. Nah, mengeluarkan juga darinya ketika seseorang yang lebih rendah hierarkinya memerintahkan seseorang yang lebih tinggi posisinya. Di situ bukan disebut sebagai amr. Contoh adalah ketika hamba mengatakan Rabbil firli. Itu kan menyuruh kan sebenarnya. Sigonya sigoh amr. Tapi ketika ada hamba mengatakan seperti itu, yang ditujukan kepada Rabbnya, maka bukan disebut sebagai amr. Hakikatan. Tapi disebut sebagai doa. Nah, ala sabili al-wujub mengeluarkan darinya segala hal yang dia maknanya bukan wujub. Contohnya adalah ketika seseorang dia memerintahkan tapi yang dimaksud adalah as-sunnah aja atau dianjurkan aja dimasukkannya. Atau seseorang dia memerintahkan dengan sigoh al-amr atau fi'lul amr tapi maknanya adalah tahdid, buat mengancam, gitu kan? Ya'malu masyi'tum contohnya. Maka dia bukan sebagai amr. Nah, kemudian al-istida'ul fi'li bil qaul mimman huwa dunahu. Nah, mimman huwa dunahu di sini musannif berjalan atau mengambil pendapat yang mensyaratkan adanya amr itu diharuskan ada al-ulu namanya. Atau harus dikoitkan atau harus dikaitkan dengan adanya ulu dari segi amirnya, siapa yang memerintahkan. Nah, sebenarnya di sini ada tiga pendapat ya, ada perbedaan pendapat antara para usuliyun. Apakah amr itu ketika dia terjadi atau disebutkan atau dikatakan oleh seseorang, walaupun bukan dari yang lebih tinggi, apakah disebut amr atau enggak? Maka di sini ada 3 kaul. Kaul yang pertama mengatakan bahwasanya istiratu al-ulu. Seseorang yang memerintahkan harus tinggi derajatnya daripada yang diperintah. Maka kalau semisal dia derajatnya 1 derajat atau lebih rendah, dia bukan disebut sebagai amr. Nah, ini kaul yang diambil oleh musannif. Atau kita katakan bahwasanya al-amr itu harus ada al-ulu. Harus ada sifati al-ulu. Atau si amr itu harus lebih tinggi daripada yang makmurnya, yang diperintahkan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya al-amr itu harus ada isti'la namanya. Isti'la. Jadi, ketika seseorang memerintahkan, sifat dari kalamnya atau qaulnya dia itu harus ada isti'lanya. Istilah itu apa? Ada semacam intimidasi, bukan yang diperintahkan. Ini pendapat yang kedua, mengatakan bahwasanya al-amr itu baru disebut amr ketika ada intimidasi dari segi kalamnya yang diucapkan oleh si amirnya, si pemerintah yang memerintahkan. Sementara kaul yang ketiga mengatakan bahwasanya al-amr itu enggak disyaratkan apapun. Enggak disyaratkan ulu, enggak juga disyaratkan al-isti'la. Jadi ketika seseorang dia memerintahkan orang yang lebih tinggi disebut amr. Gitu juga ketika seseorang menyuruh seseorang yang lain dengan suara yang lembut juga disebut sebagai amr juga. Jadi kaul yang ketiga ini mengatakan bahwasanya al-amr la yashtaritu alaihi syai'. Enggak ada ulu, juga enggak diharuskan isti'la. Nah, pendapat jumhurnya usuliyun mengatakan bahwasanya al-amr itu lebih kuat ke yang ketiga. Bahwasanya amr enggak disyaratkan adanya ulu dan juga enggak disyaratkan adanya isti'la. Makanya ketika seorang hamba itu mengatakan Rabbi firli, sebenarnya dia lagi memerintahkan Allah. Tapi ta'aduban dengan Allah kita mengatakan itu sebagai doa gitu kan. Makanya kalau di mana? Kalau di nahwu itu kadang dibedakan kan. Lam yang kalau kita katakan liyunfik contohnya. Falyaghfirli contohnya. Maka lam itu dia dibagi 2. Pertama dia ada lamul amr sama lamu ad-du'a ya. Kenapa dibedakan seperti itu? Padahal dua-duanya itu menunjukkan ke suatu perintah karena ta'aduban buat Allah gitu. Oke. Jadi bisa dikatakan mimman huwa dunahu di sini musannif mensyaratkan adanya ulu, sifatul ulu dari amirnya. Oke, itu dari segi tarifnya.
Wassighatu ad-dalatu alaihi if'al. Nah, sighah-sighah dari amr itu yang menunjukkan ke suatu perintah, itu adalah yang pertama fi'lul amr. Maka ketika ada ayat mengatakan aqimus shalah, kita bawa dia ke amr. Kenapa? Karena sighahnya sighatu al-amr. Maka as-sighatu ad-dalatu alaihi yang pertama adalah if'al. Sighah yang lain juga fi'lul mudhari' muqtarinan bilami al-amr. Contohnya kalau Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Kata liyunfiq di situ dia menunjukkan ke suatu perintah. Kenapa? Karena sighahnya dia bentuknya adalah fi'il mudhari plus lamul amr. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Gitu juga sighah adalah alaihi alal amr itu adalah masdar. Ketika masdar itu menggantikan sesuatu fi'il amr. Maka ketika Allah mengatakan fadharba riqab. Maka di situ maknanya adalah amr atau memerintahkan. Gitu juga ketika Allah mengatakan fanadhiratun ila maisarah. Nadhirah sebagai masdar. Nah, masdar di sini dia yanubu anil fi'li al-amr. Maka fanadhiratun ila maisarah adanya makna amr di situ. Maka as-sighah ad-dalatu alaihi yang pertama dia if'al atau fi'lul amr. Bukan maksudnya adalah if'al tuh ya, if'al aja enggak, tapi maksudnya adalah fi'lul amr. Apapun bentuknya. Istaghfir, terus akrim, terus aqimu. Nah, yang kedua dia fi'lul mudhari ketika muqtarinan bilami al-amr. Gitu juga yang ketiga adalah masdar ya, yanubu anil fi'li al-amr. Nah, wahiyya indal itlaq wat tajarrudi anil qarinah fayuhmalu alaihi. Yuhmalu atau tuhmalu alaihi. Wahiyya indal itlaq wat tajarrudi anil qarinati tuhmalu alaihi. Alaihinya kembali ke mana? Saya mau coba ini. Alaihinya kembali ke al-wujub. Dikatakan ala sabili al-wujub. Maka wahiyya indal itlaq wat tajarrudi anil qarinah tuhmalu alaihi ay alal wujub. Maka ketika kita mendapatkan suatu nas dan di dalam nas itu ada sighatul amr, maka hal yang pertama kita lakukan adalah membawa lafaz itu ke makna al-amr atau ke makna al-wujub. Maka ketika Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, as-shalah di situ dia sebagai amr atau sebagai wujub. Wa hiya 'indal itlaq wat tajarrudi 'anil qarinah tuhmalu alaihi. Illa ma dallat dalilu ala anna al-murada minhu an-nadbu awil ibahah. Maka dari sini kita bisa dapatkan suatu kaidah mengatakan bahwasanya al-amr al-mujarrad 'anil qarinah yuhmalu ala al-wujub. Ya. Kemudian illa ma dallat dalilu ala anna al-murada minhu an-nadbu awil ibahah. Kecuali kalau semisal kita mendapatkan suatu qarinah yang lain. Bahwasanya dari qarinah ini kita bisa memahami amr yang dimaksud bukan adalah atau bukan al-wujub, bukan suatu kewajiban. Contohnya kalau Allah mengatakan fakatibuhum in alimtum fihi khaira. Di situ Allah memerintahkan kepada setiap sayyidnya budak atau tuannya seorang budak harus membuat akad mukatabah di situ. Ada yang pernah belajar kitabah? Pernah ya? Tahu ya? Kitabah ya? Atau kalau ringkasnya dia adalah akad yang berkonsekuensi bebasnya budak dengan cara dia membayar kepada sayyidnya. Atau kata lebih gampangnya, beli dirinya sendiri. Membeli dirinya sendiri ke sayyidnya. Maka kalau kita mengatakan fakatibuhum in alimtum fihim khaira, dapat kita katakan bahwasanya as-sayyid itu harus membuat akad mukatabah dengan abdnya atau dengan hambanya. Tapi di sini kita katakan bahwasanya hal itu bukan bermakna wajib. Kenapa dia bukan bermakna wajib? Yang pertama dia dita'liqkan dengan in alimtum fihim khaira. Karena ada syarat di situ, mengharuskan bahwasanya baru bisa mengadakan kita akudun mukatabah kalau si sayyid melihat bahwasanya budaknya itu memang cocok jadi orang merdeka gitu. Juga bisa kita katakan bahwasanya akadnya itu atau perintahnya adalah perintah dalam hal muamalat. Sementara muamalat nggak ada kewajiban di situ. Ya kita pengen jual beli, kita pengen apa, terserah kita gitu kan. Tergantung dengan maslahatnya kita. Nah,
illa ma dalla dalilu ala anna al-murada minhu an-nadbu awil ibahah. Contohnya kalau ibahah adalah wa idza halaltum fastadu, terkait dengan orang yang lagi muhrim. Apakah kalau semisal orang itu selesai nusuknya, dia mengharuskan buat berburu? Dari Indo dia bawa senapan gitu kan, atau bawa panah itu buat berburu? Enggak kan? Wa idza halaltum fastadu. Nah, fastadu di situ dari kata istadu atau fi'lul amr dari kata itu yang bermakna harus berburu. Tapi di sini kita katakan bukan menunjukkan ke suatu kewajiban, karena ada qarinahnya atau ada dalilnya. Fayuhmalu alaihi. Kemudian setelahnya wala yaqtadi at-tikrar 'ala as-sahih illa idza dalla ad-dalilu 'ala qasdi at-tikrar. Nah, di sini permasalahan baru. Apakah suatu amr ketika dia diucapkan oleh seorang amir mengharuskan untuk dilakukan terus-terusan, atau yang diperintahkan itu cuma sekali atau berapa kali? Contohnya kalau misal ada ayat mengatakan aqimus shalah. Apakah di situ kita diharuskan buat sholat terus-terusan atau cukup sekali atau gimana? Maka di sini permasalahannya adalah halil amr yaqtadi at-tikrar atau enggak. Maka di sini dikatakan wala yaqtadi at-tikrar 'ala sahih. Nah, di permasalahan ini, permasalahan apakah amr itu yaqtadi tikrar atau enggak, usuliyun berbeda pendapat ke sekitar 3 pendapat besar. Oke. Di sini dikatakan bahwasanya wala yaqtadi at-tikrar 'ala sahih illa idza dalla dalil 'ala qasdi tikrar. Nah, sekarang adalah madlulu al-amr ini. Atau makna dari suatu amr. Berapa kali dia harus dilakukan? Kan kalau misalnya seorang diperintahkan, dia mengharuskan buat mendatangkan fiilnya, ya kan? Kita disuruh beli ini, berarti kita harus beli hal itu. Pertanyaannya adalah ketika ada amr, apakah yang diperintahkan itu harus melakukannya sekali doang, atau beberapa kali, atau seterusnya, atau gimana? Maka di sini para usuliyun mengatakan atau berbeda pendapat ke sekitar 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan yaqtadi at-tikrar. Sekali ada perintah, maka yang diperintahkan harus melakukannya terus-terusan. Nggak cukup sekali aja. Contohnya Anda mengatakan beliin air. Itu perintah, ya. Itu perintah. Maka si makmur ini menurut pendapat yang pertama, dia harus beli air membeli air sekali. Besoknya beli lagi. Terus beli lagi. Yang kedua mengatakan bahwasanya ketika ada suatu amr, maka dia yaqtadi marratan wahidah. Ketika ada seseorang dia diperintahkan, maka udah, dia cukup melaksanakan sekali aja. Jadi mana dari amr itu atau yang dipinginkan oleh yang memerintahkan sekali aja. Contohnya aqimus shalah. Aqimus shalah menurut pendapat yang kedua ini cukup sekali aja sholatnya. Sekali dia udah sholat, amrnya udah terlaksana. Maka udah nggak ada tanggungan lagi buat dia. Ini pendapat yang kedua, ya, mengatakan yaqtadi marratan wahidah. Sementara pendapat yang ketiga mengatakan yaqtadi ijadul fi'li. Ijadul fi'li wal marratu min daruriyati. Bedanya dengan yang kedua seperti apa? Kalau yang ketiga ini mengatakan yaqtadi ijadul fi'li, ya udah, ketika ada suatu perintah, maka si makmur atau yang diperintahkan cuma diminta untuk mendatangkan fi'ilnya atau mendatangkan yang diperintahkan. Ijadul fi'li, mengadakan yang diperintahkan. Maka ketika dia dikatakan aqimus shalah, ya udah, dia diharuskan buat mendatangkan fi'ilnya. Mendatangkan fi'ilnya nggak dikaitkan dengan berapa kali dia bakal atau berapa kali dia dimintanya. Apakah sekali atau 2 kali? Nggak ada urusan. Yang penting dia diminta buat melaksanakan perintahnya. Tapi di sini dikuatkan wal marratu min daruriyati. Maksudnya gimana? Ijadul fi'li, pelaksanaan atau pengandaan fi'ilnya nggak bakal tercapai kecuali dia melaksanakan sekali minimal. Bisa sedikit ya? Wal marratu min daruriyati. Udah jadi konsekuensinya. Bahwasanya marrah ini dia kadar minimal terjadinya ijadul fi'li, ya kan? Contohnya seorang diminta aqimus shalah buat disuruh sholat. Maka 1 kali sholat ini atau
mendatangkan sholat nggak bakal terjadi kecuali dia melakukan minimal sekali. Bedanya dengan yang kedua ini dia dikoitkan dengan maraton wahidah. Dalam artian ya udah sekali aja, nggak ada kemungkinan dia boleh buat melaksanakan 2 kali 3 kali enggak. Tapi kalau yang ketiga ini dia nggak dikaitkan dengan jumlahnya, tetapi 1 kali itu minimal. Sampai sini kebayang? Oke. Terus di sini dikatakan, makanya kalau misalnya nanti ya kita lagi di wakilnya kita itu, semisal ada teman kita nyuruh kita buat beliin tomiyah gitu kan, dia nggak boleh marah ketika kita udah melaksanakan sekali. Kalau misal dia marah, kalau kita udah belikan sekali, dia marah, kita boleh buat kita pukul itu. Kalau ditanya, kenapa kamu pukul? Ya amr itu cuma sekali aja. Gitu. Layak tadi atikror. Dan sekali ini udah nih laksanakan ya udah, berarti nanti nggak ada hak buat marah. Oke, layak tadi atikror. Nah di sini dikatakan illa madallad dalil illa idza dallad dalil ala qasdi at-tikror. Kecuali nanti dikuatkan dengan dalil yang lain. Bahwasanya dimaksud adalah tikror, terus-terusan. Contohnya adalah kata aqimu sholah. Aqimu sholah. Aqimu sholah di sini, kalau kita manai dia tanpa lihat dalil yang lain, kita mengatakan bahwasanya sekali orang itu udah sholat, atau sekali dia udah mendatangkan fiilnya, udah selesai tanggungannya. Ya kan? Masalahnya di sini, perintah untuk sholat dikoitkan dengan khamsu marot. Ya kan? Kayak di hadis Isra Mi'raj gitu kan. Bahwasanya yang diperintahkan itu adalah khamsu marot. Maka di sini udah aqimus sholah, yang awalnya dia bermakna ijadul fi'li, kita bawa dia ke tikror. Kenapa kita bawa dia ke tikror? Karena ada dalil lain yang menunjukkan ke situ. Oke. Contohnya adalah wa'atuz zakah. Az-zakah itu amrnya seperti itu. Harusnya maknanya adalah kita ijadul fi'li sekali udah selesai. Tanggungannya udah selesai. Tetapi masalahnya perintah buat zakat dia dikoitkan atau dikoitkan dengan adanya nisab dan juga haul. Maka setiap kali ada nisab sama haul kita diwajibkan buat membayarnya. Maka yaqtadi tikror bukan dari amrnya, tapi dari dalil lainnya. Oke. Selanjutnya wala yaqtadi al-faur. Wala yaqtadi al-faur. Wala yaqtadi al-faur. Ketika ada suatu perintah, maka nggak mengharuskan kita buat langsung melaksanakan di waktu itu juga. Sebenarnya kaulnya 3 juga. Kaulnya 3. Apakah halil amr yaqtadi al-faur atau enggak gitu? Halil amr yaqtadi al-faur. Apakah setiap ada perintah mengharuskan segera dilakukan atau enggak? Maka di sini ada 3 pendapat juga. Yang pertama dia yaqtadi al-faur. Yaqtadi al-faur. Mengharuskan ketika ada suatu perintah langsung dilaksanakan. Yang kedua mengatakan bahwa dia yaqtadi at-tarahi. Kita boleh buat menunda. Atau emang enggak bermakna faur, tapi maknanya adalah tarahi. Bukan saat itu juga. Maka kalau misalnya kita pengen pakai pendapat yang kedua ini lebih enak gitu kan. Misal ada teman kita merintahkan kita beliin air gitu. Kita boleh mengatakan nanti aja gitu. Dan dia nggak boleh protes sekarang gitu. Nggak boleh, karena apa? Karena amr yang tadi atau rohi. Nanti. Kalau yang ketiga mengatakan layak tadi ini nggak bermakna ini juga. Tapi dia yak tadi ijadul fi'li. Nah. Dan nggak dikoitkan dengan faur ataupun tarohi. Yang penting kapan? Yang penting dia melaksanakan fiilnya. Mau sekarang, mau nanti, udah aman. Kenapa? Karena antara faur sekarang dan juga nanti itu nggak ada yang lebih utama. Karena makna amr adalah dia ijadul fi'li. Mendatangkan suatu fi'il. Suatu perintah atau mendatangkan yang diperintahkan. Oke? Nah, jadi kalau bisa kita mungkinkan di sini gitu. Kaidah-kaidah ini kenapa? Karena nanti ketika kita bahas nahi, bakal bahas ini lagi gitu. Kan kalau nahi itu dia muqabil amr kan, maka nanti bakal bahas ini lagi gitu.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya? Logik dari setiap tiga core ini apa? Ya harusnya adalah ini. Ijadul fi'li. Ini itu juga. Ijadul fi'li juga. Ijadul fi'li nggak dikaitkan dengan kapan dia melaksanakannya. Bisa sekarang, bisa nanti. Udah amat. Kenapa? Karena yang jadi mana amri itu dia melaksanakan apa yang diminta. Kapan dia melaksanakannya? Mau sekarang, mau nanti, bodo amat. Yang penting fi'ilnya ada. Gitu ya. Yang ini yang lebih lucu ya, yang ini. Ya, di sini wala yaqtadi at-tikrar ala sahih. Nah, maka kalau di sini la yaqtadi tikrar bisa ini ya, muhtamil buat yang ini atau yang ini gitu. Tapi kita coba kita bawa buat ke sini gitu kan, biar sama kayak jumhur gitu. Ya. Nanti kalau yang syariah ini, pembahasan ini bakal ada di tingkat 2 ya. Tingkat 2 ya. Tingkat 2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Setelahnya, oke. Setelah musannif membahas ini, apakah madlul amr itu dia atikrar atau marot wahidah atau faur atau tarohi, maka musannif langsung bahas lagi. Di sini dikatakan wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimmul fi'lu illa bihi. Permasalahan di sini adalah yang sering dinamakan dengan muqaddimat al-wajib. Pembahasan 31 ya. Muqaddimatul wajib. Atau kalau kita pengen buat dia sebagai kaidah mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Maka ketika ada suatu amr dan amr ini nggak bisa dilaksanakan, nggak bisa dicapai kecuali dengan melaksanakan hal yang lain, maka hal yang lain ini menjadi wajib juga. Maka di sini dikatakan al-amr al-mutlak gitu ya. Kita harus kaitkan dia dengan al-amr al-mutlak. Contohnya, kalau semisal Anda mengatakan belikan kitab di darosah. Amrnya seperti itu. Maka amr ini amrun bi ijadil fi'li amrun bihi. Anda memerintahkan untuk beli kitab di darosah. Maka yang diperintahkan adalah beli kitab di darosah. Masalahnya, bagi kita yang ada di Asyir ini, gak bakal bisa beli kitab di darosah kecuali kita naik 80 coret. Kecuali kita naik Tremco, atau naik Uber, atau naik Buruk gitu. Jelas terus. Maka di sini, naiknya seseorang yang diperintahkan 80 coret, ataupun Tremco, itu jadi wajib juga. Kenapa? Karena wajib yang diminta gak bakal bisa terpenuhi kecuali orang itu melaksanakan hal yang sebelumnya. Gitu ya. Oke? Sampai sini kebayang? Maka kalau ada orang mengatakan belikan aneh kitab di darosah, itu sebenarnya dia memerintahkan beli kitab plus jalan ke darosah. Gitu. Kenapa? Karena beli kitab nggak bakal tercapai kecuali dia jalan ke darosah dulu. Kalau di sini misalnya musannif mengatakan kal amri bis sholawat amrun bit thaharati al muaddiyah ilaiha. Kalau ada perintah buat sholat, maka perintah buat sholat ini mengandung perintah juga buat toharoh. Kenapa kayak gitu? Karena sholat gak bakal bisa tercapai, gak bakal bisa terlaksana kecuali dia melaksanakan toharoh sebelumnya sebagai syarat daripada amrnya itu atau makmurnya. Oke, jadi kalau di sini ya harus kita kuatkan dengan amrun mutlak. Beda kalau misal dia amrnya amr mu'allaq. Amrun mu'allaq atau dikoitkan atau apa bahasanya? Amrun mu'allaq itu. Digantungkan ya, digantungkan dengan suatu hal. Contohnya kalau misal Anda mengatakan, kalau ente kuliah, beliin kitab sekalian ya. Apakah di sini masuk kaidah ini? Enggak. Kenapa? Karena dia dikoitkan dengan syarat. Syaratnya apa? Kalau ente kuliah, maka belikan kitab. Maka kalau di sini, orang yang diperintahkan nggak harus dia buat jalan ke darosah. Ya kalau semisal berbarengan aja, atau kebetulan dia lagi kuliah, silahkan buat sekalian beli ini. Oke, amrun mu'allaq bisyart. Contohnya adalah yang sering muncul itu menutup aurat bagi seorang laki.
Dia dikatakan minas surati ila rukbah. Minas surati ila rukbah. Lafaz ila itu gak memasukkan hal yang terakhir. Dalam artian gini, kalau misalnya tadi minas surati ila rukbah, maka dengkul itu atau lutut nggak masuk ke hal yang perlu ditutup. Kenapa? Karena ila itu nggak memasukkan hal yang setelahnya. Kebayang nggak? Kebayang saja. Ila itu dia nggak memasukkan hal yang setelahnya. Maka kalau di wudhu itu kan wamsahu biru'usikum ilal marafiq gitu ya. Perdebatan para ulama banyak itu. Kenapa? Karena lafaz ila itu nggak memasukkan yang setelahnya. Dia dipaskan gitu ya, atau ditaklikan dengan marafiq. Di sini kan ila gitu, ila marafiq. Tetapi di permasalahan sutroh tadi atau aurah gitu ya, satrul aurah, dikatakan bahwasanya lutut wajib buat ditutup juga. Kenapa wajib ditutup? Dia ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Karena penutupan aurat itu nggak bakal terlaksana secara penuh kecuali dia menutup juga lututnya. Itu salah satu istidlal kenapa lutut itu harus ditutup gitu. Kalamri bis salawat amrun bit taharatil muaddiyati ilaiha wa idza fu'ila yakhrujul ma'muru 'anil uhdati bihi atau 'anil uhdah. Nah, ketika dia udah melaksanakan apa yang diperintahkan, mukallaf tadi udah selesai tanggung jawabnya. Gitu ya. Yakhruju 'anil uhdah. Uhdah di sini adalah dia azimah gitu ya, atau tanggung jawab. Setelahnya alladzi yadkhulu fil amri wan nahi wa ma la yadkhul. Ketika ada suatu khitab, siapa aja yang masuk ke khitab itu dan siapa aja yang nggak masuk ke khitab atau yang diperintahkan ketika ada suatu amr, siapa aja yang dia masuk ke perintah itu atau siapa aja yang nggak masuk ke perintahnya. Maka di sini dikatakan yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Pertama yang masuk ke khitabullah ketika ada suatu amr ya al-mu'minun. Al-mu'minun itu ya. Dikaitkan dengan al-balighun dan al-aqilun. Al-mu'minun, al-balighun, al-aqilun. Maka ketika ada kata aqimus shalah, masuk ke yang diperintahkan adalah semua orang mukmin. Ada perintah di situ ya. Wasahi wassabi wal majnun ghairu dakhilina fil khitab. Nah, seorang yang sahi atau yang lagi lupa dan juga sobi, anak kecil. Wal majnun, orang yang gila, itu ghairu dakhilina fil khitab. Maka ketika ada perintah aqimus shalah, mereka-mereka ini nggak diwajibkan buat sholat. Kenapa? Karena dia nggak masuk ke perintahnya. Nggak masuk ke orang yang dituju dari perintah itu. Gitu ya. As-sahi was-sabi wal majnun ghairu dakhilina fil khitab. Kenapa? Karena buat taklif atau syarat taklif itu dia pertama harus ada akal dan juga fahmu al-khitab. Maka as-sahi di sini dia akalnya lagi nggak ada kan? Atau la yafhamu al-khitab. Orang yang lagi lupa, orang yang lagi tidur atau an-naim, dia sebagai orang yang la yafhamu al-khitab. Maka ketika dia kondisinya lagi tidur, lagi lupa, khitab itu nggak masuk ke dia. Makanya kalau semisal orang itu dia masuk waktu sholat kemudian dia tidur, nggak ada khitab yang ketujuh ke dia. Pas masih tidur. Walaupun nanti ketika dia udah bangun, baru ada khitab di situ. Idza nasiya ahadukum shalah falyusalliha idza dzakaraha. Contohnya kan? Was-sabi wal majnun ghairu dakhilina fil khitab. Kenapa? Karena akalnya enggak ada. Atau kalau as-sabi dia enggak ada al-bulugh, syaratul al-bulugh. Wal majnun ghairu dakhilina fil khitab. Nah, kenapa orang yang akalnya hilang itu dia enggak masuk ke khitab? Karena kalau semisal kita memasukkan orang majnun ke khitab ke dalam perintah, bahaim itu bakal masuk ke situ juga. Hewan itu bakal masuk ke khitabnya. Bakal masuk ke taklif. Dan nggak ada satupun ulama yang mengatakan bahwasanya bahaim itu atau hewan-hewan ternak atau hewan-hewan itu masuk ke perintah. Gitu kan. Nah, setelahnya wal kuffaru mukhatabuna bi furu'i syara'i'i wa bima la tasihhu illa bihi wa wal Islam. Liqauli ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Nah, setelahnya di sini ini ya, permasalahan yang cukup banyak diperdebatkan oleh para ulama adalah apakah kufar itu masuk ke
khitab syar'i atau enggak. Dalam artian ketika ada khitab mengatakan aqimus shalah. Aqimus as-shalah. Apakah masuk ke dalamnya orang kafir? Apakah orang kafir diperintahkan buat sholat? Nah, di sini ada dua pendapat. Oke. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya al-kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah. Orang kafir itu juga dikhitab terhadap perintah-perintah furu' yang ada di syariat. Pendapat yang kedua mengatakan al-kuffar la yukhatabun. La yukhatabuna bi furu'i syariah. Oke. Nah, sementara mahallu ittifaqnya itu para ulama mengatakan bahwasanya al-kuffar mukhatabuna bil Islam. Nah, kalau perintahnya dia berkaitan dengan masuk Islam, dengan iman, maka orang kafir ittifaqon, semuanya masuk ke dalam khitabnya, atau mereka diperintahkan buat beriman dan juga buat masuk Islam. Ini ittifaq di sini ya. Sementara kalau semisal hal yang di khitab itu adalah furu', contohnya aqimus shalah, apakah orang kafir diperintahkan buat sholat atau enggak? Atau orang kafir diperintahkan buat zakat atau enggak? Maka di sini ada khilaf. Yang pertama mengatakan al-kuffar mukhatabuna bi furu'i asy-syari'ah. Dan itu yang diambil oleh musannif. Wal kuffar mukhatabuna bi furu'i asy-syara'i. Dalilnya apa? Ayat mengatakan masalakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Mereka pas di dunia enggak sholat. Harusnya kalau semisal mereka enggak dikhitab, mereka enggak bakal beralasan dengan ini kan. Ya, aneh di dunia enggak disuruh buat sholat, kenapa diazab dengan ini? Maka di sini pendapat yang pertama mengatakan al-kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah berdalil dengan masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan la yukhatabuna bi furu'i syariah. Orang kafir enggak dikhitab, dalam artian mereka enggak ada tanggungan buat melaksanakan furu'-furu' fiqhiyahnya, amaliyahnya. Orang kafir berarti enggak diwajibkan buat salat. Orang kafir enggak diwajibkan buat zakat. Dalilnya apa? Karena yang namanya furu' syariah itu dia ibadah. Ibadah butuh namanya niat. Niat itu butuh Islam ya kan? Atau sifat dia sebagai muslim. Baru niatnya sah. Nah, kalau semisal dia nggak ada syarat Islamnya, gimana dia bakal beramal? Gitu ya. Di sini ini pendapatnya Al-Hanafiyah. Pendapatnya ulama-ulama dari Hanafiyah. Sementara di sini pendapatnya Mutakallimun gitu ya. Atau dari mazhabnya usul fikihnya Mutakallimin. Nah, sekarang adalah pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan mukhatabuna bil furu'i syariah itu apa? Apakah yang dimaksud dengan mukhatabun bil furu'i syariah itu mereka harus sholat pas masih kafir atau enggak? Atau yang dimaksud itu adalah itulah ya. Maka di sini yang harus kita pahami bahwasanya mukhatabun bi furu'i syariah maksudnya adalah ziyadatu al-azab fil akhirah. Jadi bukan yang dimaksud mukhatabun bi furu'i syariah itu mereka harus sholat pas masih kafir, enggak. Atau mereka harus bayar zakat pas masih kafir, enggak. Maksudnya adalah ketika nanti mereka masuk ke akhirat atau ketika mereka meninggal bakal ditambah azab karena meninggalkan furu' ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya ini maksudnya ke hukum ukhrawi ya. Hukumnya hukum ukhrawi, bukan hukum duniawi. Kalau pas mereka masih di dunia, mereka nggak dikhitab atau nggak diwajibkan buat sholat. Memang nggak diwajibkan buat zakat. Tapi ketika udah masuk ke alam barzakh ataupun akhirat, mereka bakal diazab dengan ini. Kenapa? Karena mereka mukhatabun bi furu' syariah. Yang harusnya mereka bisa lakukan di dunia, tapi mereka nggak lakukan. Makanya udah, hukumannya nanti di akhirat bakal dikasih tambahan azab karena meninggalkan pas di dunia. Wal kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah atau bi furu'i asy-syara'i'. Di sini ada khilaf apakah mereka mukhatabun atau enggak. Nah, makna mukhatabun yang harus kita pahami adalah ziyadatul adab fi al-akhirah.
bukan bermakna mereka harus melaksanakan di dunianya, enggak. Kenapa nggak harus dilaksanakan di dunia? Karena kita mutafak bahwasanya mereka kalaupun sholat nggak bakal diterima ya, atau mereka zakat bakal diterima. Wabima la tasihhu illa bihi wa huwal Islam. Nah, dikata ini wabima la tasihhu illa bihi wa huwal Islam, dia ittifaqon, semuanya bersepakat. Bahwasanya orang kafir dia yukhatab atau dibebankan buat beriman dan dibebankan buat berislam. Liqaulihi ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Di sini juga ini ya, bisa kita katakan juga bahwasanya orang kafir itu enggak mustahil buat kita khitab. Kenapa? Karena kalau semisal seorang itu lagi hadas, kemudian kita suruh dia sholat, boleh nggak? Hah? Ada orang nggak, dia lagi berhadas. Kemudian kita suruh dia sholat. Bisa nggak? Kenapa? Nggak bisa. Kita suruh aja. Kita suruh, bukan buat. Boleh ya kan? Tinggal nanti dia wudhu, terus sholat. Nah, orang kafir gitu juga. Kita bisa kasih dia pembedanan dengan syarat dia harus Islam dulu gitu. Maka sebenarnya nggak ada mani di situ, atau nggak ada kemustahilan gitu ya. Sampai sini ada mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke kaidah setelahnya. Wal amru bisyai' nahyun 'an diddihi wan nahyu 'anis syai' amrun bididdihi. Ketika ada perintah, maka bermakna larangan buat melakukan lawannya. Gitu juga ketika ada an-nahyu. Ketika ada an-nahyu, maka dia amrun bididdihi. Ketika ada larangan, maka kita diperintahkan buat melaksanakan sebaliknya. Gitu ya. Contohnya di sini adalah kalau misalnya kita mengatakan tadi, kita pakai ini aja ya. Misal ini aja lah. Biar gampang. Aqimu sholat contohnya. Aqimu sholat. Atau contoh kita mengatakan ke orang, qum. Berdiri gitu. Maka ini bentuknya perintah. Tapi ada makna di situ bahwasanya dia harus meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan ini. Kenapa seperti itu? Karena hal yang diperintahkan nggak bakal bisa tercapai kecuali kita meninggalkan apa yang jadi lawannya dia. Contohnya orang dia diperintahkan buat berdiri. Maka bermakna la tajlis. Kalau kum di sini maksudnya adalah la tajlis. Kenapa? Karena julus di sini dia munafi buat qiyam. Atau al-julus ini, atau diddunya yang diperintahkan itu munafi atau meniadakan hal yang diperintahkan. Maka kalau ada suatu amr, dia bermakna nahyun an diddihi. Itu juga di sini aqimus shalah. Makanya udah, kita berarti diperintahkan buat sholat. Selain diperintahkan buat sholat, kita dilarang buat melaksanakan segala hal yang bertentangan dengan sholat itu sendiri. Kita disuruh perintahkan buat sholat, maka terus kita ngobrol pas sholat gitu kan. Maka karena itu hal yang bertentangan. Nah, oke. Tadi al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Nah, di sini sebenarnya dia dibagi dua. Ada suatu hal itu yang laisa lahu illa diddun wahid. Ada juga hal-hal yang dia itu lahu abdad, yang punya banyak diddunya. Contoh di sini laisa lahu illa diddun wahid. Contoh adalah al-iman gitu kan. Kita diperintahkan buat beriman. Nah, lawannya iman itu cuma satu, itu apa? Al-kufur. Maka ketika laisa lahu diddun wahid, ya udah kita diperintahkan buat meninggalkan yang ini. Oke, al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Tapi kalau semisal amr di sini dia punya abdad, punya banyak lawannya. Contohnya adalah kata al-qiyam. Al-qiyam di sini dia punya banyak diddunya kan? Pertama ada julus, kedua dia ada naum, ada ittija, apalagi ada ini. Itulah ya. Nah, di sini dia al-qiyam punya banyak diddunya kan? Diddunya ini, diddunya ini. Nah, ketika suatu amr yang dia itu punya lahu abdad, maka al-amru bisyai' nahyun an jami'i abdadihi. Kalau di sini dia kondisinya suatu amr itu punya banyak abdad, maka dia nahyun an jami' abdadihi.
Contoh tadi kita mengatakan kum, maka bermakna larangan buat melaksanakan segala didunya qiyam itu sendiri. Oke. Contoh lain adalah kata as-shalah gitu ya. Ini kan banyak didunya kan. Kita main game, kita tidur, kita ini, kita itu. Maka ketika ada perintah tentang sholat, itu nahyun an jami'i abdadihi. Kenapa dia dilarang buat melaksanakan halal ini? Karena amrnya atau makmurnya gak bakal bisa tercapai kecuali kita meninggalkan segala hal yang jadi lawannya dia atau munafinya buat dia gitu ya. Nah, terus di sini dikatakan wan nahyu anis syai' amrun bididdihi. Nah, kebalikannya an-nahyu anis syai' amrun bididdihi. Contohnya adalah apa katanya? La takum gitu ya. Atau la takfur. Kalau kita mengatakan la takfur, maka di dunia apa? Iman. Maka nahyu anis syai' amrun. Maka kalau kita dilarang buat kafir, maka kita harus beriman. Oke. Di sini juga gitu juga. Kondisinya ada dua hal. Pertama dia lahu diddun wahid atau dia lahu addad. Bedanya kalau yang di amr itu dia nahyun an jami' addadihi, kalau di sini dia amrun bididdin min addadihi. Dia cuma diperintahkan buat melaksanakan satu hal yang jadi didunya aja. Contohnya di sini kita katakan la takum gitu ya. Ini larangan. Nah, didunya dari qiyam itu apa? Ada julus, ada naum, istilqa gitu kan contohnya. Banyak didunya dia kan. Maka ketika kita dilarang buat berdiri, la takum, maka kita diperintahkan buat melaksanakan satu hal dari didunya. Kita bisa milih ini, kita bisa milih ini, kita bisa milih ini. Terserah kita. Terus ini kebayang? Oh ya? Ya, ini pasti ada asalnya. Bisa dikasih tahu asal dari hasil ini. Oh, dalilnya gitu ya? Dalilnya ya, seperti itu. Pertama dia kenyataan. Musyahadah kita. Bosnya di kenyataan kita, atau di ini ya, apa? Ya itulah. Kenyataan kita itu, seseorang ketika diberitakan gak bakal bisa terjadi kecuali dengan seperti itu. Saya sekarang coba antum, coba antum berdiri. Coba aja coba gambar. Maka berdirinya antum gak bakal bisa kecuali antum meninggalkan dan meninggalkan naum dan meninggalkan itija. Nah ini kan dalil kita kan, maksudnya musyahadah kita kan, kenyataannya seperti itu. Kita bilang la takum. Oke, antum bisa milih salah satunya. Kenapa? Karena ya wakilnya kita seperti itu. Saya sedih paham. Kebayang nggak? Jadi bisa kita katakan ya kejadian di sekitar kita itu bisa jadi dalil kita. Bahwasanya seperti ini, hal-hal seperti ini nggak bisa terjadi kecuali kita meninggalkan lawannya atau kita melaksanakan salah satu dari lawannya. Gitu. Nah, walaupun nanti dari sini kita melihat kejadian, kita melihat ini, bisa kita dapatkan dari situ dalil aklinya. Secara akal kita pun nggak memahami itu. Apakah kita bisa menggabungkan antara qiyam dan juga julus? Secara akal kita bisa nggak? Nggak bisa. Atau kita mengatakan menggabungkan antara harokah sama sukun. Kita diem sama kita bergerak, bisa digabungkan nggak? Maka secara akal pun kita bakal mengatakan itu mustahil. Buktinya apa? Kenyataan kita. Gitu kan? Maka bisa dikatakan dalil-dalil seperti ini sebenarnya usulnya juga istimbatnya dari ini, dari banyak hal gitu. Dari kenyataan kita, dari hukum-hukum akli. Yang mana hukum akli itu ya nggak bakal ini ya sesuai atau kita katakan sesuai sama kenyataan kita di kehidupan gitu. Maka di sini dikatakan al-amru bisyai' nahyun an diddihi sebagai kaidah. Kemudian kita katakan di sini ada yang laisa lahu illa diddun wahid, didnya cuma satu, contohnya al-iman. Al-iman gak bakal terjadi kecuali kita meninggalkan kufrun. Bisa nggak digabung? Orang itu dia mukmin sama kafir. Gak bisa.
munafik. Jadi, kalau munafik kan dia secara Islamnya zahir tapi hukumnya tetap kafir gitu ya. Walaupun secara zahirnya dia hukumnya Islam. Boleh, boleh. Terus yang di sini lahu abdad, punya banyak lawannya. Contohnya tadi al-qiyam. Nah, tadi kan kita demonstrasikan dengan Ustadz ini, syukur banget itu. Makasih bisa ini kan. Jadi yang paling enggak tasawur kita lebih cocok gitu. Maka al-qiyam di sini tadi Ustadznya berdiri, maka mau gak mau beliau meninggalkan semuanya. Beliau meninggalkan julus, beliau meninggalkan naum, meninggalkan terlentang juga. Itu juga an-nahyu anis syai' amrun bididdihi. Contohnya di sini as-shalah gitu kan. Oke. Makanya kalau ada ayat mengatakan wala taqrabuz zina. Maksudnya adalah kita diwajibkan atau kita diperintahkan buat melaksanakan diddunya. Salah satu dari diddunya. Banyak atau zina itu dia punya banyak adatnya kan. Kita bisa puasa, kita bisa diem aja, kita bisa main game. Oke. Oke. Boleh, boleh. Nah itu sebagai adatnya kan. Maka ketika Allah mengatakan wala taqrabuz zina, Allah itu juga memerintahkan salah satu dari diddunya. Oke, sampai sini bisa ya? Oh ya. Kalau main talak dicekbab makruhat kalau fi ada sedekah ini Wallahu alam ya. Mungkin iya. Masuk ke situ. man waqa makruhat taraka mustahabban man waqa fi mustahabban taraka makruhat. Ya, kita bisa bilang kayak gitu. Syukur lagi. Walaupun nanti mungkin kalau misalnya kita katakan apakah an-nadbu bisyai' itu makruhun an didhi atau enggak, kita perlu dalil lebih luas lagi gitu kan. Kenapa? Karena selain an-nadb itu dia selain berlawanan dengan makruh, dia juga berlawanan dengan khilafu al-aula. Jadi nanti mungkin bisa ini lagi. Bisa kita gali lagi ya. Syukur. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di kitab selanjutnya gitu. Oke. Di sini dikatakan wal amru bisyai' nahyun an diddihi wan nahyu an syai' amrun bididdihi. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan wan nahyu. Nah, nahyu itu kebanyakan dia berlawanan dengan amr. Kalau amr tadi istida'ul fi'li, maka di sini istida'u tarki bil qaul mimman huwa dunahu ala sabili al-wujub. Nah, istida'u at-tark. Kalau amr dia istida'u al-fi'li. Kemudian mimman huwa dunahu. Tadi kita masuk lagi ke khilafnya para usuliyin. Apakah nahyu itu dia harus mengharuskan ulu atau istilah atau enggak? Dan maka kita katakan yang lebih roja adalah enggak disyaratkan adanya ulu dan juga istilah. Mimman huwa dunahu ala sabili al-wujub. Wa taridu sighatul amri. Sebelum ini kalau amr tadi dia yujibu atau la yujibu al-faur, dan juga kalau amr tadi dia la yaqtadi at-tikrar, kalau dinahi dia yaqtadi al-faur dan juga yaqtadi at-tikrar. Oke, itu perbedaan an-nahi dan juga al-amr. Kenapa? Karena kita nggak bisa buat melaksanakan nahi kecuali dengan fauron dan juga tikroron. Harus meninggalkan terus-terusan dari awal nahi itu diucapkan dan juga harus faur, segera. Gitu ya. Perbedaannya dengan al-amr. Wa taridu sighatul amri wal muradu bihi al-ibahah. Contohnya tadi, wa idza halaltum fastadu. Kemudian awit tahdid, i'malu masyi'tum. Itu buat mengancam. Bukan berarti syariat itu menghalalkan segala hal, enggak. I'malu masyi'tum tuh innallaha bima ta'maluna basir. Lakukan terserah ente, nanti Allah bakal menghisap itu. Itu juga dengan qaulnya Nabi, idza lam tastahi fasna masyi'ta. Itu sebagai tahdid. Fasna masyi'ta. Kemudian awit taswiyah. Isbiru aw la tasbiru. Sawa'un alaikum. Maksudnya adalah ente mau sabar atau enggak bakal sama gitu hasilnya. Jadi ya di sini amr isbiru aw la tasbiru sebagai maknanya taswiyah atau menyamakan suatu hal dengan yang lain. Kemudian awit takwin. Takwin di sini dia ini ya dari kata kun fayakun. Kunu qiradatan khasiin contohnya. Oke. Ada yang nih nuskhah setelahnya mengatakan wa yadullu ala fasadil manhi anhu atau enggak? Ada ya? Oh ya. Di nuskhahnya masalahnya enggak ada gitu. Nah, ketika ada suatu nahi, apakah nahi itu yadullu ala atau menunjukkan ke rusaknya suatu yang manhi itu atau yang
dilarang. Oke. Wa yadullu ala fasadil manhi anhu. Jadi kalau semisal ada nahi, selain dia istida'ut tark, dia juga bermakna fasadil manhi. Atau rusaknya yang dilarang. Contohnya Nabi mengatakan, naha Rasulullah SAW anis sholah ba'dal subhi hatta tartafi'ah asyamsu. Wa ba'dal asri hatta taghruba syamsu. Atau Nabi itu melarang sholat setelah sholat subuh sampai matahari naik, dan juga setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Berarti yang di sini kan naha Rasulullah SAW anis sholah ba'da subhi gitu ya, sampai setelahnya. Di nas ini yang dilarang adalah sholat ba'da as-subhi. Ini sebagai manhi atau hal yang dilarang. Naha Rasulullah SAW anis sholah ba'da subhi hatta tartafi'ah syamsu. Nah, kaidah mengatakan wan nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu. Sekarang kasusnya adalah ada orang dia tuh yusolli ba'da subhi. Ba'da subhi qabla irtifa'i asyams. Gimana hukum sholatnya dia? Apakah sah atau enggak? Nah, kaidah ini lagi bahas hal ini. An-nahi yadullu ala fasadil manhi. Dari nas ini, dari contoh nas ini, naha anis sholati ba'da subhi. Yang manhinya apa? Hal yang dilarang, sholat setelah subuh. Kemudian ada orang dia sholat setelah subuh. Nah, hukum sholatnya gimana? Maka kita katakan, sesuai dengan kaidahnya, sholatnya orang ini fasad atau fasidah. Atau batilah. Kenapa? Karena nahyu atau larangan itu menunjukkan ke rusaknya hal yang dilarang ketika seorang melakukan, gitu ya. Oke. Jadi ini bisa dipahami? Atau ini contoh lagi. Nah, Rasulullah SAW anil wisol. Nah, terus tiba-tiba ada orang yang dia itu wisol. Gimana hukum wisolnya dia? Fasad. Kenapa? Karena kadang mengatakan an-nahyu yadullu ala fasadil manhi. Oke. Contohnya adalah ketika Nabi naha anil bai' al-malakih atau naha anil bai' al-habalah atau berbagai macam muamalat yang dia itu nggak sesuai. Maka ketika seseorang dia itu berjual beli dengan akad itu bakal nggak sah. Kenapa? Karena nahyu di sini ya dulu ala fasadil manhi anhu. Nah, tapi di sini yang harus diperhatikan bahwasanya kaidah ini laisa ala itlaqihi. Kaidah ini laisa ala itlaqihi. Nggak bisa kita masukkan ke semua bab. Karena dia nanti bakal ada pengecualiannya. Nah, di sini kita harus lihat dulu al-manhinya. Hal yang dilarang itu berkaitan dengan apa? Nah, maka di sini bisa kita katakan kemungkinan yang pertama, yang dilarang itu adalah zat fi'ilnya atau zatnya, zat suatu hal. Atau yang kedua, dia nahinya itu adalah merujuk ke amrun kharij, hal yang di luar atau faktor luar yang masuk ke suatu fi'il ini. Amrun kharij anhu ghairul munfak. Nggak bisa dipisah. Bisa jadi kemungkinan yang ketiga, dia itu nahinya masuk ke amrun kharijnya. Tapi dia amrun kharijun munfakun anhu. Jadi kebayang, ada tiga pembagian. Nahinya itu yang mana? Hal yang dilarang itu apakah masuk ke zatnya atau ke faktor luarnya yang nggak bisa dipisah, atau ke faktor luar yang bisa dipisah. Contoh kalau kita mengatakan zatnya itu adalah naha apa ya kita ya? Anizina itu. Bahwasanya yang dilarang itu adalah zat zinanya ini. Maka di sini larangannya masuk ke zatnya sesuatu. Emang fiilnya itu. Terus ini kebayang? Zat sesuatu maksudnya ke ya hal itu yang dilarang. Atau contohnya di sini bai' al-malakih. Bai'ul malakih. Bai'ul malakih itu apa? Dia jual beli janin. Jual beli janin hewan gitu ya. Dari sini dia nahinya atau larangannya masuk ke zatnya sesuatu.
Di sini zatnya adalah zinanya gitu ya. Kemungkinan yang kedua, dia masuknya ke amrun kharij, ke faktor luarnya. Contohnya adalah as-saum as-saum yaumal idain. Di sini kan ada larangan kan bagi kita buat puasa pas hari raya. Nah, aslu saumnya atau zat saumnya itu diperintahkan atau disyariatkan. Puasa Ramadan kita diperintahkan. Terus puasa 6 hari Syawal kita disunahkan gitu kan. Maka zat saumnya itu sebenarnya dia diperintahkan. Masalahnya nahyinya itu ke amrul kharij, ke faktor luarnya. Faktor luarnya apa? Kita melaksanakannya di yaumul idain. Yang mana kalau yaumul idain ini kita ganti ke yaum yang lain, contohnya yaumul isnain, yaumul apa gitu kan. Selain yaumul idain, dia bakal jadi sahih. Nggak bakal ada larangan di situ. Maka di sini larangannya masuk ke atau menuju ke amrul kharijnya, faktor luarnya. Jadi kebayang? Faktor luar. Amrul kharij ghairul mufak. Masalahnya di sini amrul kharij ini nggak bakal bisa dipisah dari saumnya. Kenapa? Karena kalau misal kita ganti yaumul idain dengan hal yang lain, ya nggak bakal jadi yaumul idain kan. Sementara yang kita lagi bahas adalah saum di hari raya itu. Nah, nahinya itu masuk ke faktor luarnya, hari rayanya. Tapi hari raya ini nggak bakal bisa dipisah dari saumnya. Sampai sini, kebayang nggak? Kebayang ya? Atau kita katakan sholatul mutlak fil awqat al-manhiyah. Fil awqat al-manhiyah. Yang 5 waktu itu ya. 5 waktu yang dilarang. Maka dari zatnya sholatul mutlak itu sunnah ya kan? Tetapi karena dia ada faktor luar yaitu fi awqatil manhiyah, dia jadi dilarang. Nah, ya fil awqat al-manhiyah ini nggak bisa dipisah dari sholatul mutlak ini. Kenapa? Karena nanti kalau misal dia diubah ke hal yang lain ya nggak bakal jadi hal yang nahi gitu. Yang kedua ya yang salahnya yang ketiga dia amrun kharij munfak anhu. Contohnya adalah kita sholatul rajul fi libasi al-harir. Oke. Sholatnya diperintahkan, zat sholatnya disyariatkan. Tapi ada hal yang dilarang, yaitu apa? Libasul harir. Pakai sutra buat orang laki. Nah, di sini ketika ada seseorang sholat dan dia laki-laki, terus baju yang dipakai itu sutra. Dan nggak ada doruah di situ atau hajah. Maka di sini dia nahinya masuk ke faktor luarnya, yaitu apa? Libasul harirnya. Tapi dia di sini munfak anhu. Maksudnya munfak anhu itu gimana? Nggak harus melazimi seorang itu memakai harir. Dia bisa pakai kutun gitu ya. Dia bisa buat pakai kemeja gitu. Maka dia di sini munfak. Dalam artian hal ini atau libasul harir ini bisa dipisahkan dengan diganti dengan hal yang lain. Gitu ya. Jadi ada tiga kondisi. Nahyunya itu masuk kemana? Buat kita bisa dapetin kaidah ini. Nahyu yufidul fasad al-manhi. Kalau yang di sini, maka dia udah pasti fasid. Mau gimana pun pasti fasid. Orang zina fasid udah. Atau orang dia bayul malake, bayinya nggak bakal terjadi atau nggak sah. Nah, kalau yang di sini dia nahyunya masuk ke amrul kharis tapi ghairul munfak juga nggak sah juga, fasid juga. Maka ketika ada seorang dia sholat al-mutlak di waktu-waktu yang diharamkan, dia sholatnya nggak sah dan haram di situ. Atau dia saum yaumul idain, gimana pun juga nggak bakal bisa dibenarkan. Gitu ya. Nah, kalau di sini kita punya dua hukum. Dalam artian apa? Kita di sini punya dua jihad. Dua jihad. Dua hal. Pertama dia dilihat dari segi sholatnya, sama dilihat dari mukhalafahnya dia. Maka di sini dia nahyunya la yadullu al fasad. Sholatnya sah. Tapi dia dapat ism. Kebayang ya?
Maka kalau ada seseorang laki-laki dia sholat dengan sutra, sholatnya sah, tapi dia dapat ism. Kenapa? Karena nahinya itu ke amrul kharis munfakanhu, ke faktor luarnya, bukan ke zat sholatnya. Atau kalau di babnya usul fikih dia mengatakan ya dzul wajhain gitu. Bisa dikatakan babnya itu dia dzul wajhain. Contohnya adalah ketika seseorang dia sholat di ardun maghsubah. Ardun maghsubah. Dia sholat di tempat yang dia gosok. Sholatnya sah, tapi dapat ism. Ya. Itu kalau di mazhabnya Syafi'iyah. Sementara nanti kalau kita lihat mazhabnya Imam Ahmad mengatakan bahwasanya yang ini nggak sah juga. Oke? Jadi kalau Syafi'iyah mengatakan seperti ini, dia dibagi dua gitu. Sholatnya sah tapi dapat ism. Kalau mazhabnya Imam Ahmad mengatakan ini juga nggak sah karena ada kaidah mengatakan an-nahyu yufidu al-fasad. Maka kalau musannif an-nahyu yadullu al-fasadil manhi itu harus dipahami dua hal ini. Kalau yang ini dia tetap sah atau la yadullu ala al-fasad tapi tetap dapat ism. Oke. Amrul kharij Qur'anku in kana muta'alliqan bi syarat aw bi sabab al nazal al hukm yani Fasad. fasad Allah alam ya, ada belum paham kalau itu. Kalau dia masuk ke syarat atau sebab. kalau di basul harir ini yang menunjukkan aurat. Atau misalnya di basul harir yang enggak aurat. Misalnya dia pakai kopiah tapi dari hari. Apakah tetap masuk ke natasi atau ya dia tetap masuk ke sini kayak ya sih walaupun dia bukan dari daruratnya karena kalau yang kita beritakan kalau sholat kan cuma menutup aurat tapi seorang tuh dia menambahkan sesuatu gitu ya yang di luar dari ini maka tetap masuk ke yang ini sholatnya yang sah tapi dia dapat mukhalafah itu perbedaan dengan syarat atau sebab berarti nggak sah jadi misalnya hari ini aurat tetap sah iya. Kenapa? Karena nahyunya tuh dia buat amrul kharijnya, bukan ke zat sholatnya. Sholatnya, jadi gini, contohnya. Contoh gini, ada seorang sayyid nih, ada seorang sayyid, dia melarang budaknya buat masuk ke kamar. Kebayang ya? Terus, si sayyid juga memerintahkan budaknya buat mintal baju. Si budak melakukannya di dalam kamar sambil mintal baju. Tetap dianggap gak ini ya? Pintalannya. Oke. Jadi kan di sini terbagi ya, terkumpul dua hal. Yang pertama dia hal yang manhi sama hal yang ma'mur. Terus manhinya itu amrul kharis di faktor luarnya. Maka di sini kita katakan bahwasanya kasusnya itu dia punya dua jihad. Punya dua jihad. Pertama dari segi yang makmurnya sama segi manhinya. Kalau dari segi makmurnya dia tetap sah. Kenapa? Karena nahinya bukan ke zatnya. Dan juga hal itu bisa dipisah. Sementara nanti kita katakan wajah yang ini kita kasih hukum, wajah yang itu kita kasih hukum sendiri. Gitu ya. Terus ini Bang. Atau mungkin nanti coba Ana gali lagi ya. Siapa tahu nanti Ana bisa buat dapat faedah lebih atau mungkin Antum bisa nambahkan juga. Ya, setelahnya kan sebelumnya kan mazhabnya di tadi. Oh, ya, enggak apa. Terus soalnya kalau main talak bisa atau sabab walad nasib. Itu emang ini. Mazhabnya Imam Ahmad memang di tiga-tiganya nggak sah. Makanya di permasalahan kalau yang kita buka-buka di kitab fikih gitu ya, atau usul fikih, permasalahannya sebenarnya bukan sholatul rajul fi libasil hari, tapi yang sering dijadikan contoh itu sholatul rajul fi ardin maksubah. Mazhabnya Imam Ahmad mengatakan itu nggak sah. Ya emang ya kita juga sebagai mazhabnya Syafi'i ya ini raf ke mazhabnya beliau. Bukan kemudian kita mazhabnya salah, enggak. Tapi kan itu cuma permasalahan perbedaan mazhab aja kan. Gitu. Maka di sini kalau kita pakai mazhabnya Syafi'i ya, hal ini nggak masuk ke kaidah ini. Oke? Kenapa? Karena kaidahnya ini nahyu fasadul manhi. Kalau di Syafi'iyah itu dikoitkan dengan ini. Pertama masuk ke zatnya ataupun amrul kharijun ghairul munfaq. Sementara kalau mazhabnya Imam Ahmad emang dia masuk ke sini.
Makanya kaulnya Imam Ahmad ketika mengatakan sholatul rajul fi ardin maksubah, kan dia sebagai syarat kan. Kenapa syarat sholat itu dia harus di tempat suci. Masalahnya tempatnya itu dia digosok. Dia lagi gosok tempat itu, maka dia di situ berdosa. Dan dia talab basabi al-manhi. Ya kan? Maka madzhab Imam Ahmad mengatakan di sini ya enggak sah. Tetap enggak sah, tetap fasad. Tapi madzhabnya Syafi'i mengatakan di sini kita melihatnya dari dua sisi. Pertama dari sisi dia makmurnya, sholatnya, dan sisi mukhalafahnya dia. Kenapa? Karena dua hal ini nggak melazimi kan? Nggak melazimi itu maksudnya adalah sholatnya rojul itu nggak harus dia memakai harid dalam semua keadaan. Dia bisa pakai kukutan, bisa pakai apa, terserah dia. Gitu ya. Mungkin buat takribnya madzhab Syafi'iyah tadi ya, contoh yang Anda katakan. Contohnya ada seorang sayyid, dia punya budak. Budaknya diperintahkan buat bikin baju. Terus dia dilarang buat masuk ke kamar. Tiba-tiba dia melaksanakan perintahnya di dalam kamar. Makmurnya atau sayyidnya bakal seneng, plus dia bakal marah juga. Senengnya karena dia udah melaksanakan makmurnya, marahnya bakal karena dia masuk ke kamarnya. Gitu ya. Berbeda dari Syafi'iyah. Misalnya untuk berikan ini sebagai dari Syafi'iyah atau bisa dikatakan dalil juga. Seperti itu dalilnya. Jadi kita ini ya, juga bisa dikatakan takrib juga buat mendekatkan hal itu gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanya lagi. Kita sampai sini dulu ya. Nanti insya Allah masuk ke bab selanjutnya al-am sama al-khos. Oke, bismillah. Ada yang mau ditanyakan? Sukon. Berkolosi. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'dzuratan ala at-tatwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.